Tuan, konfigurasi model seperti apa yang Anda cari? Kami bisa mengatur test drive. Yang mana mobilmu yang paling mahal? Yang ini. Xiao Hui. Si miliarder besar kita Xiao. Seberapa banyak minuman murah yang kau minum? Kau begitu mabuk sampai tidak bisa membedakan dealer 4S dari tempat pembuangan sampah. Dan kau berani datang ke sini untuk membeli mobil. Ada apa dengan tempat ini? Kenapa? Tidak bolehkah aku datang ke sini untuk membeli mobil? Xiao Hui. Benar. Xiao Yaozu putra kepala desa. Tentang situasimu, Lily sudah menceritakan semuanya padaku. Kurasa kau benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu. Kau berani datang ke sini membeli mobil. Ini adalah Bentley. Ini bukan sesuatu yang bahkan tidak mampu membayar uang mahar 18 yuan. Bisa impikan untuk dibeli. Jika aku jadi kau, bahkan jika aku hanya lewat di sini saja, aku bahkan tidak akan berani melihatnya. Aku akan merasa terlalu malu. Jadi kalian berdua adalah sepasang lulusan SMP yang akhirnya menemukan jodoh satu sama lain. Jadi kenapa kalau aku tidak lulus SMP? Biar ku beritahu, keluarga Yaozu jauh lebih baik darimu. Dia sudah menjanjikanku uang mahar 18 yuan. Dan bahkan berjanji untuk membelikanku mobil baru. Biar ku beritahu sesuatu. Aku sebenarnya punya banyak uang. Soal mobil seperti ini, jangankan satu, aku mampu membeli 10. Aku hanya memilih untuk tidak membelanjakannya untukmu. Itu pasti menjadi lelucon paling lucu yang pernah ku dengar sepanjang tahun ini. Jika kau benar-benar punya uang, apakah kau benar-benar tidak akan menikahi Xiaoli kami, wanita yang begitu cantik? Xiao Hui, kau terlalu banyak membaca novel tentang orang miskin yang jati kaya. Kau hanya bermimpi untuk bisa bangkit kembalikan. Aku sudah selesai membuang napasku untukmu. Yang mana mobil paling mahal yang kalian miliki di sini? Yang paling mahal yang kami punya. Apakah ini Bentley Flying Spur? Edisi Speed. Ini satu-satunya di kota saat ini, senilai 50 yuan. Baik. Kalau begitu aku akan membeli Bentley ini. 50 yuan aku ambil. The film was translated and Xiao Hui, narrated by M. apa kau Media. habis minum? Ini 50 yuan yang kita bicarakan. Tepat sekali harganya hanya 50 yuan. Aku sudah membeli satu. Cukup Xiao Hui, hentikan sandiwaramu. Apa kau pikir aku tidak tahu seperti apa dirimu yang sebenarnya? Jika keluargamu bahkan bisa mengumpulkan 5 yuan saja, itu sudah merupakan keajaiban. Kau akan segera tahu apakah aku punya uang atau tidak sebentar lagi. Cukup Xiao Hui. Berhenti berakting. Perlu kau ketahui. Aku kenal manajer di sini. Aku bisa menyuruhnya mengusirmu sekarang juga. Xu Yaozu. Manajer Tang. Tang Mingyuan, manajer toko. Anda di sini. Saya baru saja akan mencari Anda. Ada penipu di sini yang menyamar sebagai pelanggan, mengatakan dia ingin membeli Bentley Flying Spur ini, edisi Speed, dari toko kami. Begitukah? Aku ingin lihat. Siapa yang berani membuat masalah di tokomu? Manajer Tang itu dia orangnya. Kau punya nyali juga, nak. Berani datang ke sini dan membuat keributan. Penjaga tangkap dia. Ini salah paham. Temanku Xiao Hun baru saja minum. Dia tidak bermaksud. Apa maksudmu? Aku punya uang. Tidak bolehkah aku datang ke sini untuk membeli mobil? Manajer Tang, baru kemarin. Dia bahkan tak mampu mengumpulkan 18 yuan untuk mahar. Jadi bagaimana mungkin dia punya uang untuk membeli mobil? Usir dia. Tidak, aku punya uangnya. Aku benar-benar punya. Aku membawanya sekarang. Manajer Tang, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak aku. Tang Mingyuan, beginikah caramu biasanya memperlakukan pelangganmu? Sepupu, bagaimana bisa kau punya waktu untuk datang ke sini? Jika kau butuh sesuatu, perintahkan saja padaku. Kenapa kau harus datang sendiri? Sepupu, Karena saya datang sendiri, pasti ada alasannya. Apa yang terjadi dengan orang ini? Kenapa dia terlihat begitu familiar? sepupu orang ini berpura-pura menjadi orang kaya. Bilangnya dia ingin membeli Bentley Flying Spur, edisi Speed kita. Aku baru saja akan menyuruh seseorang untuk mengusirnya. Pria selalu terobsesi dengan gengsi. Katakan saja beberapa patah kata dan tunjukkan pintu keluar untuknya. Jika kau ceroboh seperti ini, bagaimana aku bisa mempercayakan toko ini padamu? Apakah Anda Xiao Hui Tuan Zhao? Itu benar. Dan Anda siapa? Pak Xiao senang bertemu dengan Anda. Ini adalah Presiden Utama Hong Yuan Group kami, Presiden Tang. Presiden Tang, ini adalah Taipan misterius yang baru saja mengakuisisi perusahaan kita sebelumnya. Anda adalah Pak Xiao Hui. Itu benar dan Anda adalah Presiden Tang itu. Mohon maaf Pak Xiao. Apakah ada kesalahpahaman di sini hari ini? Mengapa Anda diperlakukan seperti penipu? Sepupu siapa Xiao Hui ini? Kenapa kau bersikap begitu sopan padanya? Diam.
Aku tidak melihat ada kesalahpahaman. Aku datang untuk membeli mobil. Dan dia langsung menyebutku penipu. Dan mencoba mengusirku. Tang Mingyuan, apa kau tahu siapa dia? Dia adalah orang yang bahkan tidak akan berkedip saat kehilangan 50 yuan. Jika kau tidak memverifikasi fakta, sebelum menunjukkan sikap tidak hormat seperti itu, sebaiknya kau segera meminta maaf kepada Pak Xiao. Presiden Tang, jangan sampai tertipu olehnya. Dia hanyalah orang miskin dari desa kami. Dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Tepat sekali, baru kemarin. Dia bahkan tak mampu membayar mahar 18 yuan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mampu mengeluarkan uang sebanyak itu? Kalian berdua, orang yang sombong. Hari ini aku akan menunjukkan padamu, apakah aku punya uang atau tidak. Sudah kubilang aku punya banyak uang. Aku hanya tidak tahan dengan para penggali emas yang memperlakukan pria seperti mesin uang. Bagaimana ini mungkin? Kau orang miskin. Bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Ini pasti barang palsu. Sedikit orang di kota ini yang bisa dengan mudah mengeluarkan 50 yuan. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan jumlah itu dengan begitu mudah? Benar sekali Presiden Tang. Itu pasti uang palsu. Tangkap dia, panggil polisi. Tenang, aku sudah berkecimpung di bisnis retail. Selama bertahun-tahun merintis dari bawah. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu? Sepupu apa uangnya asli? Jangan konyol, seolah-olah aku presiden utama grup besar punya alasan untuk membohongi orang seperti mereka. Mereka bahkan tidak layak menyita waktuku. Itu hanya membeli mobil. Tidak perlu bersikap begitu sopan padanya. Tapi mereka berdua adalah temanku. Bisakah kelompok kroni rendahanmu dibandingkan dengan Pak Xiao? Apa kau punya gambaran? Dia adalah Taipan misterius yang mengakuisisi Hong Yuan Group. Saya minta maaf Tuan Xiao. Aku buta akan kebenaran dan tak mengenali kehebatanmu. Saya mendengarkan fitnah dari orang-orang berpikiran sempit. Ini semua salah saya. Tolong Anda jangan menyalahkan sepupu saya. Lupakan saja. Aku tidak akan mengatakan itu sepenuhnya salahmu. Kau hanya punya selera pertemanan yang buruk. Benar-benar sekali. Mereka berdualah yang menyesatkan saya. Manajer Tang. Kita berteman bukan? Kau masih berani menyebut dirimu teman. Kau tidak pantas menjadi temanku. Usir dua mulut besar ini dari sini. Tolong jangan. Mereka berdua penipu. Manajer Tang. Manajer Tang. Pak Xiao, saya sungguh minta maaf. Jika Anda ingin membeli mobil, Anda seharusnya langsung mengatakannya kepada saya. Mengapa repot-repot datang langsung? Berikan kuncinya kepada Pak Xiao. Mobil ini adalah hadiah untuk Anda, Pak Xiao. Untukku. Kenapa? Dialer ini, aku ingat ini, sebenarnya bukan. Di bawah naungan Hong Yuan Group bukan. Ya bukan. Toko ini milik sepupu saya. Saya ingin memberinya kesibukan. Alasan saya memberikannya kepada Anda, Pak Xiao. Pertama, untuk berterima kasih karena telah mengakuisisi Hong Yuan dengan harga tinggi. Kedua, dan ada juga bantuan kecil yang ingin saya minta. Membantumu. Apa yang bisa saya bantu? Jadilah pacarku. Bukan sungguhan. Maksudku, apakah Anda bersedia berpura-pura menjadi pacarku? Kenapa? Keluargaku terus menekanku untuk menikah. Dulu, aku bisa menggunakan bisnis grup sebagai alasan. Setelah kau membeli perusahaan itu, aku tidak punya perisai itu lagi. Ini semua salahmu yang memaksaku mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi pasanganku di kencan buta ini. Bagaimana bisa kau menyalahkanku untuk itu? Xiao Hui, aku akhirnya mengerti. Kenapa kau menolak? Duan Xiaoli. Pergi sana. Jika kau tidak membantuku, aku tidak punya pilihan selain online dan menyewa pria acak. Ini. Baik-baiklah. Aku akan menyetujuinya. Setelah kau setuju, jangan mundur. Kirimkan alamatnya. Aku akan menjemputmu besok. Aku tahu itu. Dia tinggal di Gangxiao Jia Desa Wuan. Kota Tonghua Kabupaten Rongcheng. Itu rumah ketiga dari ujung gang. Jika kau tidak bisa menemukannya, telepon saja aku. Kau bisa memberikan nomor itu saja padanya. Aku sudah mendapatkan alamatnya. Setelah dokumennya selesai, aku akan mengirimkan mobilnya kepadamu. Aku akan menjemputmu di jalan. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Sampai jumpa. Xiao Hui, katakan, kenapa tidak ada seorang pun yang pernah memintaku menjadi pacar sewaan? Dan satu lagi, bagaimana kau bisa sekaya ini? Apa kau merampok ban atau apa? Aku dengar Xiao Hui baru saja mendapat banyak uang. Mobil siapa itu? Terlihat sangat mewah. Aku pernah melihatnya di ponselku sebelumnya. Namanya Bentley. Mobil itu pasti harganya selangit.
Keluarga siapa yang begitu kaya, sampai mampu membeli mobil sebagus itu? Gadis ini sangat cantik. Halo Paman, halo Tante. Permisi, apakah ini rumah Xiaohui? Ya, itu rumah Xiaohui. Nona muda, apakah Anda pakar Xiaohui? Hanya mengobrol paman dan bibi. Ini temanku, yang sedang mengantarkan mobil untukku. Xiaohui, apakah ini mobil yang kau beli? Bisnis besar apa yang kau jalankan di luar sana? Setelah tahun baru selesai, bisakah kau mengajak putraku juga? Benar sekali Xiaohui, kau benar-benar sudah sukses sekarang. Sudah saatnya kau menetap. Tante punya keponakan. Dia gadis yang sangat berbakti. Akan kuperkenalkan padamu besok. Tidak perlu. Ini, paman dan bibi kalian teruskan saja mengobrolnya. Kami akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Ibu aku pulang. Pulang sepagi ini. Tuangkan segelas air untuk Rosi dulu. Makananku akan siap sebentar lagi. Siapa Rosi? Rosi adalah Tanti Xiaohui. Saya di sini. Ada apa ini? Siapa gadis muda ini? Sudah ku bilang. Jangan cari masalah di luar sana. Ibu. Masalah apa yang mungkin kubuat? Dia adalah teman yang selalu kuceritakan padamu, yang dari Hong Yuan Group. Dia membantu sepupuku mendapatkan promosi itu, benar. Dan dia juga membantuku mendapatkan upah Paman Lin kembali. Begitukah? Nona muda. Terima kasih, karena selalu menjaga Xiaohui kami. Tante Anda terlalu baik. Xiaohui juga telah banyak membantu saya. Begitukah? Putraku, dia tidak punya banyak bakat. Dia hanya cerdik. Mulai sekarang, apapun yang kau butuhkan, suruh saja dia bekerja. Terima kasih telah membantu ayah saya mendapatkan gajinya, meskipun Anda terlihat sedikit familiar. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Benarkah? Hari The sudah film mulai was larut. translated Mari makan dulu. and Kita bisa narrated mengobrol by sambil M makan. Media. Benar. Mari makan dulu, silakan duduk. Aku akan mengambil makanannya. Selamat makan. Xiaohui, terima kasih. Jika bukan karena kamu, saya rasa kami tidak akan bisa bertahan melewati liburan tahun ini. Bukan apa-apa. Paman Lin sudah sangat baik padaku. Ini adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Gombalan klasik. Xiaohui, ada apa? Bukan apa-apa. Cabainya saja yang membuatku terkejut. Cabainya. Kurasa dagingnya memang sangat lezat. Makanlah kembang kolnya. Itu seharusnya membantu. Masakan hari ini bahkan tidak pedas. Apa kau sudah kenyang? Tidak. Aku akan membereskannya. Rosie, sebenarnya kau tidak perlu repot-repot datang jauh-jauh. Aku tidak melakukan banyak hal. Aku hanya melakukan panggilan telepon. Xiaohui, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan hari ini. Apalagi, bagaimanapun kita dulu teman sekelas. Jika aku bisa membantu tentu akan kubantu. Apakah hanya itu arti saya bagimu sekadar teman sekelas? Apa? Aku akan membantu tante mencuci piring. Xiaohui, ayah saya ingin saya menikah tahun ini. Itu berita bagus. Apakah kau ingat, teman sekelas kita dulu, beberapa dari mereka sudah punya anak yang sudah cukup besar untuk disuruh-suruh. Kau benar-benar harus menikah. Tapi saya tidak ingin menikah dengan orang lain. Selama bertahun-tahun ini, saya telah menunggu seseorang. Kau sedang menunggu seseorang. Siapa yang kau tunggu? Ceritakan padaku. Saya menunggu kamu. Saya ingin menikah denganmu. Apa? Aku. Tidak, dia tidak bisa menikahimu. Bukan begitu maksudku. Maksudku, Xiaohui berjanji untuk membantuku dengan sesuatu hari ini. Mari kita bicarakan ini lain kali. Benar. Aku harus pergi bersamanya. Hampir lupa. Baiklah, kalian berdua silakan. Segeralah kembali. Itu, Rosie. Berikan ini kepada Paman Lin untukku. Dan soal apa yang kau sebutkan tadi, kita bicarakan saat aku kembali. Gadis barusan itu sepertinya sangat menyukaimu. Benarkah?
Kami hanya teman sekelas. Dasar kau yang tidak peka, aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang sepertimu bisa menghasilkan begitu banyak uang. Hanya kebetulan saja. Benar. Memangnya kita mau kemana? Ke Hotel Singhui. Ayahku mengadakan lelang amal. Dia menyebutnya lelang amal. Tapi sebenarnya itu hanya taktik untuk menyeretku ke sesi perjodohan. Ayo pergi. Aula lelang amal. Paman Tang. Kenapa gadis itu belum juga datang? Tang Seng sang ayah Tang Ni. Kau tidak berpikir dia lupakan? Kurasa tidak. Dia bilang dia akan menjemput seorang teman. Dia seharusnya sampai sebentar lagi. Anggur ini cukup enak. Cari tempat duduk dulu. Aku akan ke kamar kecil. Xiaohui, bagaimana dia bisa sampai di sini? Tuan Muda Xiao, kau mengenalnya? Dia bajingan Yang. Baru saja keluar dari perusahaanku beberapa hari lalu. Budak korporat sepertimu, pantas berada di sini. Su Xiangye, apa kau sudah gila? Di mana aku duduk bukan urusanmu. Jati hanya seorang budak korporat pengangguran. Lihatlah sekeliling dan lihat di mana kau berada. Kau benar-benar berani duduk di sini. Ini adalah lelang amal. Ini bukan tempat bagi budak korporat sepertimu untuk hadir. Bukankah ini hanya lelang? Kenapa aku tidak boleh hadir? Dengar nak. Buka matamu dan lihat baik-baik. Semua orang di sini memiliki kekayaan bersih, setidaknya 100. Orang sepertimu tidak akan bisa menghasilkan 5.000 perak seumur hidup. Kau pikir kau pantas duduk di sini? Kau meremehkan semua orang. Bagaimana kau tahu aku tidak punya uang? Baru beberapa hari sejak kau keluar. Kau pikir kau bisa mengumpulkan 100? Jika kau benar-benar punya 100, aku akan berlutut sepanjang jamuan malam ini. Baiklah. Kau yang mengatakannya. Sudah kukatakan. Jika kau tidak punya 100, kau bisa menjilat sepatu semua orang di seluruh aula ini sampai bersih untukku. Tuan Muda Zhao, kami akan menikmati pertunjukannya kalau begitu. Su Xiangye. Belumkah kau dengar bahwa orang harus dinilai kembali setelah beberapa hari berpisah? Buka matamu dan lihatlah baik-baik. Kau, bagaimana mungkin kau punya 100? 100. Ini uang tunai sungguhan. Bagaimana? Berlututlah. Tidak, itu mustahil. Aku tidak percaya. Uang 100 ini palsu. Benar-benar palsu. Coba suruh seseorang untuk memverifikasinya. Bawakan aku alat penghitung uang. 1. Tuan Muda Zhao, uang ini memang asli. Apel. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kau hanya pria tampan. Bagaimana kau bisa sekaya ini? Aku paham. Kau pasti mencurinya. Kau pasti telah mencurinya. Aku akan menelepon polisi dan membuatmu ditangkap. Tuan Muda Xiao, ini jamuan keluarga Tang saya. Jaga ucapanmu. Tuan Xiao. Bagaimanapun malam ini adalah lelang amal. Bisakah Anda menunjukkan rasa hormat? Apapun keluhan yang Anda miliki, mari kita bahas setelah jamuan selesai. Jadi itu ayah Tang Ni. Baiklah, aku akan mendengarkan Tuan Tang. Tamu-tamu terhormat, selamat datang di perjamuan amal Tang. Semua hasil dari lelang malam ini akan disumbangkan kepada anak-anak di pegunungan. Lebih penting lagi, bintang amal malam ini akan memiliki kesempatan untuk menjadi menantu Pak Tang. Lot pertama. Sebuah lukisan pemandangan dari era Republik Tiongkok. Harga mulai 3 yuan. 5 yuan. Tuan Muda Zhao benar-benar murah hati. Dia melipat gandakannya dalam sekali tawar. Dilihat dari sikapnya, Tuan Muda Zhao jelas mengincar bintang amal malam ini. Beberapa orang memegang uang 100 yuan hanya untuk pamer. Saat tiba waktunya untuk membayar, mereka langsung ciut. Tepat sekali, mereka terlalu pelit untuk mengeluarkan uang, tapi masih saja datang ke acara seperti ini. Memalukan sekali. Mungkin
Uang 100 yuan itu hasil meminjam. Takut kalau dia membelanjakannya, dia tidak akan bisa mengembalikannya. Sejujurnya aku tidak terlalu terkesan dengan lukisan biasa seperti itu. Jika aku akan menawar, aku akan menawar yang terbaik. Siapapun bisa bicara besar. Tunggu saja. Saat barang lelang terakhir keluar. Mari kita lihat bagaimana kau mempertahankan sandiwara ini. Tuan Zhao menawar 5 yuan. Ada tawaran lebih tinggi. 5 yuan sekali. 5 yuan 2 kali. 5 yuan 3 kali. Selamat Tuan Zhao atas kemenangan lukisan Republik Tiongkok ini. Dan terima kasih Tuan Zhao atas donasi Anda untuk anak-anak di pegunungan. Sekarang kita masuk ke lot kedua. Sepasang gelang giok hijau es. Harga pembuka 6 yuan. 10 yuan. 10 yuan. Gelang ini, menurut saya nilainya paling banyak 8 yuan. Tuan Muda Yo benar-benar royal. Apa yang kamu tahu? Tuan Muda Yo bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu. Karena itu pastinya hadiah untuk putri keluarga Tang. Dengan perhitungan itu, bahkan 100 yuan pun sepadan. Apa? Untuk barang rongsokan ini, harganya 100 yuan. Anak muda, apakah sesuatu layak 100 yuan? Tidak seharusnya dinilai hanya dari penampilan luarnya. Kamu juga harus mempertimbangkan nilai di baliknya. Kenapa kamu tidak mencoba mengangkat papan penawaranmu? Jangan biarkan orang lain berpikir. Kamu hanya di sini untuk memeriahkan suasana. Barang rongsokan ini. Pengerjaannya sampah, ukirannya kasar. Jika aku membiarkan ibuku memakai ini, aku akan merasa malu untuknya. Xiao Hui, jangan tidak tahu berterima kasih. Jika kau terlalu pelit untuk mengeluarkan uang, maka duduklah dengan tenang. Jangan duduk di sini dan mengoceh omong kosong. Aku penasaran siapa yang sebenarnya mengoceh omong kosong. Ini bau. Apa kau cari mati? Xian Ye. Di sebuah lelang. Setiap orang berhak atas pendapat mereka. Mari kita jaga tata krama. Tuan Xiao, Anda memiliki mata yang jeli. Saya bertanya-tanya menurut pandangan Anda. Kualitas seperti apa yang Anda anggap sebagai harta karun sejati? Menurut pendapatku, gelang yang bagus setidaknya harus menjadi karya yang unik, harus memiliki keahlian tingkat tinggi, atau memiliki kedalaman sejarah. Ini bukan sesuatu yang bisa diambil begitu saja, seperti barang rongsokan produksi massal ini. Xiao Hui, menurutku napasmu bahkan lebih buruk daripada sikapmu. Apa kau tahu betapa mahalnya barang yang unik? Dengan tabunganmu yang sedikit itu, kau bahkan tidak mampu membayar pajak untuk satu barang saja. Bahkan jika aku tidak mampu membeli barang unik, aku tidak akan memberikan barang seperti ini kepada Nona Tang. Lelang berlanjut. 30, 40, 50, 70, 75. 90. Tuan Muda Yo memang murah hati, benar-benar seorang dermawan hebat. Bintang amal malam ini tidak lain adalah Tuan Muda Yo. Selamat Tuan Muda Yo. Xiao Hui, apa kau melihat itu? Seperti itulah kekuatan yang sebenarnya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau punya 100, kau adalah orang terkaya yang masih hidup. Punya uang tak ada gunanya jika kau terlalu takut membelanjakannya. Minta seseorang untuk menyelidiki latar belakang orang ini. Baik, Barang lelang berikutnya adalah vas porselen biru putih dari dinasti Qing. Harga pembuka 15. Vas ini. Aku ingat punya satu yang sama di rumah. Dan ini harganya 15. Harta karun langka pula. 30. 30. Tuan Muda Yo benar-benar habis-habisan. Vas ini telah diautentikasi oleh para ahli sebagai harta karun yang tiada tara. Tuan Muda Yo berniat memenangkannya untuk Nona Tang. Perhatian sekali Anda. Harta karun langka. Aku ingat dulu, aku juga pernah memeriksakannya. Itu tidak lebih dari sekadar reproduksi. Paling mahal harganya 2 sen. Paman Tang, vas biru putih ini melambangkan keberuntungan. Saya ingin memenangkannya dan membawakan Anda keberuntungan. Tuan Xiao, porselen biru putih ini adalah harta karun langka. Apakah Anda tidak mempertimbangkan untuk menawar? Karena kau sangat menginginkannya. Aku akan membantumu menaikkan harganya. Barang bagus. Harus selalu ditawar. Aku menawar 42. Nah, dengan 100 milikmu itu, kau pikir kau layan bersaing denganku untuk vas ini? 50. 80. Xiao Hui, kau hanya di sini untuk membuat masalah bukan? Kenapa? Hanya kau yang boleh menawar, dan tidak ada orang lain yang boleh bersaing. Dana di rumah sedang ketat. Anggaranku hanya 200. Ditambah apa yang sudah saya belanjakan, saya sudah hampir mencapai batas. Naikkan lagi, ini benar-benar tidak sepadan lagi. Apa? Apakah kau takut menawar lebih tinggi Tuan Muda Shou? Aku tidak akan membiarkan anak ini meremehkanku. Setelah aku mendapatkan ini,
Wanita Tangni itu, aku akan mencari cara agar keluarga Tang mengalihkan aset mereka kepadaku. 100. Benar-benar pantas untukmu Tuan Shou. Kau benar-benar tidak ragu saat mengeluarkan uang. Bagaimana? Teruslah menawar. Terlalu takut untuk melakukannya sekarang. Xiao Hui, jika kau berani menawar lagi, aku akan mundur. Aku ingin melihat apakah di luar 100 itu, kau bahkan bisa mengumpulkan uang lain. Silakan tantang aku lagi, dan lihat apa yang akan kulakukan padamu. Tuan Shou, kau sudah menawar 100. Bagaimana mungkin aku menawar lebih tinggi? Kau tahu sama seperti aku. Aku hanya punya 100 di sakuku. Lagi pula, siapa yang akan menghabiskan 100 untuk barang palsu? Itu tidak sepadan. Apa? Apakah Anda mengatakan vas ini palsu? Xiao Hui, apakah kau bahkan tahu apa yang kau katakan? Tuan Shou, Anda perlu bertanggung jawab atas ucapan Anda. Apa kau tidak tahu bahwa setiap barang di lelang hari ini telah diverifikasi oleh para ahli? Pakar yang mana? Suruh mereka keluar ke sini. Aku akan mendiskusikannya dengan mereka secara langsung. Xiao Hui, aku pikir kau hanya di sini untuk membuat masalah. Aku bilang itu palsu. Dan aku punya alasannya. Jika kau tidak percaya padaku, bawa pakarnya keluar. Dan suruh mereka mengevaluasi ulang. Presiden Tang, Master Liu penilai harta karun. bisakah Anda membiarkan saya melihat porselen biru dan putih ini? Master Liu, tolong. Ini adalah otoritas terkemuka di bidang barang antik. Master Liu, konon hanya dengan satu sentuhan pada permukaannya, dia bisa menentukan era porselen tersebut. Master Liu, tolong beritahu semua orang, apakah ini asli atau tidak? Ini memang tiruan berkualitas tinggi. Proses penuaannya cukup canggih. Tuan Shou, mata Anda benar-benar tajam. Master Anda terlalu memuji saya. Aku hanya mengandalkan firasat. Saya pikir saya akan melihat harta karun langka hari ini. Saya tidak menyangka akan membuang-buang waktu. Lalu kenapa jika ini tiruan? Aku akan membayar 100 The untuk film itu. was translated Jika ini and asli, narrated aku by bersedia M menawar Media. 1000. Tidak seperti beberapa orang yang pelit bukan main. Sebaiknya kau pergi selagi bisa. Apa yang terburu-buru? Acara puncaknya bahkan belum muncul bukan? Setelah barang terakhir terungkap, kita lihat. Apakah kau masih berani bicara besar? Baiklah, baiklah. Barang lelang terakhir akan segera dipersembahkan. Semuanya silakan nantikan. Selanjutnya adalah lot. Pamungkas malam ini. Kalung berlian Armata Bintang. Ini adalah karya dari desainer internasional papan atas. Berhiaskan. Berlian warna alami 10 karat. Satu-satunya di dunia. Harga pembuka 80. Indah sekali. Benar-benar harta yang langka. Mulai dari 80. Saya ingin menawar ini. 81. Ini adalah barang terakhir. Jika aku tak memenangkannya, semua uang yang telah kuhabiskan akan sia-sia. Ini semua salah pria itu. Jika bukan karena dia, siapa yang berani menawar melawanku malam ini? 150. 150. Tuan Muda Zhou. Dia bertekad untuk memilikinya. Bocah, bukankah kau bilang bahwa setelah barang terakhir keluar, kau akan mengajukan tawaran? Silakan menawarlah. Atau jangan-jangan di saku, kau hanya punya 100, dan kau tidak mampu lagi menaikkan harga. Bagaimana dengan itu? Tidak ada orang lain yang menawarkan, maka bintang amal malam ini pasti akan menjadi milikku. Siapa bilang tidak ada yang menawar? Nona Tang benar-benar cantik alami. Memang. Jika dia mengenakan kalung air mata bintang itu di panggung, dia akan terlihat seperti Dewi. Xiaoni, kau datang tepat waktu. Aku akan menawar air mata bintang sekarang dan memberikannya padamu. Lelang belum berakhir bukan? Mari tunggu Tuan Muda Zhou memenangkannya dulu. Ayah, aku terlambat. Tidak apa-apa. Barang terakhir baru saja dimulai. Di mana temanmu? Dia ada di sini. Maaf, aku pergi berganti pakaian dan datang terlambat. Itu dia.
Itu dia, Nona Tang ternyata mengenal orang ini. Hubungan seperti apa yang mereka miliki? Mungkinkah dia pria simpanan Nona Tang? Permainan yang bagus, Xiao Hui. Aku bertanya-tanya bagaimana kau punya 100. Jadi kau menipu Xioni selama ini. Xiao Xiangyi, apa yang kamu lakukan? Dia temanku. Xioni, jangan biarkan dia membodohimu. Dia hanyalah pria tidak berguna yang baru saja keluar dari perusahaan kita. Xiao Xiangyi, jaga bicaramu. Xiao Hui adalah temanku dan tamu undanganku. Jika kau tidak datang, aku pasti sudah pulang. Aku minta maaf. Mereka tidak menyusahkanmu kan? Maksudku, ayahmu mengatur. Pengaturan kencan buta ini cukup istimewa. Kamu berjanji untuk membantuku. Malam ini kita harus memenangkan bintang amal itu. Dia memenangkan bintang amal. Xioni, kau telah dicuci otaknya olehnya. Dia sama sekali tidak punya uang untuk menawar air mata bintang. Baiklah, semuanya duduklah. Lelang amal ini awalnya diadakan untuk putriku. Tamunya juga merupakan tamu keluarga Tang. Lelang dilanjutkan. Paman Tang bukan karena masih ada persaingan. Saya sudah menawar 150. Adakah orang lain di sini yang berani menawar? Aku menawar 200. 200. Itu angka yang fantastis. Bajingan, ini bukan pasar basah. Kamu tidak bisa menawar di sini. Apakah kamu bahkan punya uang sebanyak itu? Xiao Hui, kau sudah kehilangan akal bukan? Kau hanya punya $100 totalnya. Bagaimana kau bisa menawar 200? Jangan-jangan kau berpikir untuk meminjamnya dari Xiaoni. Kemampuan Tuan Xiao jauh di luar imajinasimu. Kenapa tidak? Kita bertaruh lagi. Jika aku memenangkan kalung berlian ini dan berlutut sampai perjamuan berakhir, maka bergulinglah keluar dari aula ini. Aku bertaruh. Apa yang perlu ditakutkan? Dan jika kau kalah, kau akan menjilat sepatu semua orang di aula ini. Lalu merangkak kembali ke perusahaan dan terus bekerja sebagai budak korporatku. Kebiasaan lama sulit dihilangkan. Su Xiangyi, kau masih memiliki wajah kapitalis yang serakah. Tuan-tuan, ini adalah lelang amal. Keharmonisan adalah kunci. Mengapa menaikkan taruhan begitu tinggi? Jika aku tidak memberi orang seperti dia pelajaran, dia benar-benar akan berpikir, dia lebih baik dari orang lain. 250. Xiao Hui, The film apa was yang kau tertawakan? translated and Bisakah kau narrated menaikkannya by lagi? M Media. Hari ini, bahkan jika aku harus menghabiskan seluruh uang yang kumiliki, aku akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Cukup, aku tak punya waktu untuk membuang waktu denganmu. Aku menawar 1000. 1000. Benarkah? Itu harga yang sangat mahal. Anak ini, dia tidak sekadar membualkan. Berapa katamu? Apa? Apa kau tuli? Bisakah kau tidak mendengar 1000? Xiao Hui, kesombonganmu sudah keterlaluan. Melemparkan tawaran sembarangan di lelang amal. Kau benar-benar sedang menjemput ajang. Kau orang miskin. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Paman Tang, lihat situasi ini. Cukup. Kenapa banyak sekali omong kosong? Apakah dia punya uang atau tidak? Aku akan memverifikasi dananya. Ayo, verifikasi dananya. Tuan Tang, saldo kartu pria ini adalah 100.000. Benar-benar 100.000. Ya ampun, 100.000. Bahkan orang terkaya pun tidak akan membawa uang sebanyak itu. Orang ini, mungkinkah dia benar-benar miliarder yang tidak terlihat? Xiaoni, di mana dia bertemu teman ini? Mustahil. Ini mustahil. Kau orang miskin. Bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Ini pasti palsu. Ini pasti palsu. Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Beberapa orang memang berpandangan sempit dan gagal melihat kemampuan orang lain. Tuan muda Slow, aku khawatir aku tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi budak korporatmu. Sudah waktunya menepati taruhanmu bukan? Berlututlah. Dan pergilah dari ruang dansa ini. Paman Tang, tolong mohonkan untukku. Aku benar-benar tidak bisa berlutut. Xiangye, kau adalah orang yang bersikeras untuk membuat taruhan itu dengan Pak Xiao. Taruhan adalah taruhan. Aku tidak bisa membantumu. Xiaoni, kita tumbuh bersama. Tolong bicaralah yang baik untukku. Kaulah yang terus memprovokasi Tuan Chang. Kamu mendatangkan ini pada dirimu sendiri. Sekarang kau memohon belas kasihan. Kemana perginya kesombonganmu? Bagaimana dengan energi yang kau miliki saat kau memeras upah kami?
Jika kau tetap tidak mau berlutut, aku tidak keberatan membantumu. Aku akan berlutut. Saya minta maaf Pak Xiao, saya buta akan kebenaran. Saya seharusnya tidak menekan karyawan, dan saya tentu tidak seharusnya menindas Anda. Pak Xiao, ini salah saya. Pak Xiao, ini semua salah saya. Anda adalah orang yang murah hati. Tolong ampuni saya. Kembalilah ke sana segera, dan bayar semua karyawan, gaji penuh mereka. Benar, dan gajiku juga. Baiklah, setelah saya kembali, saya akan segera melunasi semua upah. Pak Xiao, apakah Anda punya instruksi lain? Aku menyuruhmu merangkak keluar dari sini. Apa kau tuli? Pak Xiao, bukan hanya pria yang berbobot, tapi juga jelas tentang hutang dan budinya, dan pria dengan karakter hebat. Jika Xiao Li bersama Anda, saya bisa tenang. Selamat Tuan Xiaohui atas keberhasilan memenangkan lelang untuk kalung berlian air mata bintang. Saya nyatakan bahwa Tuan Xiaohui adalah bintang amal kita malam ini. Para tamu terhormat, malam ini, Pak Xiaohui tidak hanya memberikan kontribusi besar pada amal, tetapi juga telah menunjukkan kekuatan dan karakter yang luar biasa. Saya pernah berkata bahwa bintang amal malam ini akan memiliki kesempatan untuk menjadi menantu saya. Sekarang saya resmi mengumumkan, saya bersedia membiarkan putri saya Tang Li menikah dengan Bapak Xiaohui. Bagus sekali. Sangat bagus. Itu benar-benar pasangan yang sempurna. Sungguh pasangan yang sempurna. Pasangan yang sangat sempurna memang. Apakah ini mengubah akting pura-pura menjadi kenyataan? Kau tidak bisa melakukan itu begitu saja. Hai, apa kau serius? Aku. Itu. Tuan Tang. Tang Ni dan aku hanya teman. Pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kita pasti perlu saling mengenal terlebih dahulu. Ya. Ayah, Xiaohui dan aku memang sedang dalam proses saling mengenal. Aku punya rencanaku sendiri untuk pernikahanku. Ya. Saya terlalu tidak sabar. Pak Xiao masih muda menjanjikan. The film was Dan pria translated berkarakter and hebat. narrated Saya sangat by menyukainya. N-Media. Saya harap kau memanfaatkan kesempatan ini. Baiklah. Mengenai urusan anak muda, kalian berdua putuskan sendiri. Pak Xiao, putri saya memang selalu keras kepala. Jika dia melakukan kesalahan, saya harap Anda bisa memaklumi. Kau terlalu baik Tuan Tang. Kenapa ini belum berakhir juga? Aku ingin pulang. Tuan Zhang, ini kalung yang Anda menangkan di pelelangan. Aku rasa kalung ini cocok untukmu. Ini hadiah. Anggap saja ini hadiah balasan. Untuk mobilnya. Anda sangat lugas. Terima kasih. Sudah larut. Ibuku menungguku di rumah. Aku benar-benar harus kembali. Xiaohui, biar aku mengantarmu pulang. Tang Ni, bukankah kita sepakat aku hanya membantumu menghindari kencan buta itu? Itu kesepakatannya kan? Kenapa ayahmu masih ingin kau menikah denganku? Lantas kenapa? Ayahku ingin aku menikah denganmu. Kamu sangat keberatan kalau begitu? Aku perlu bertanya pada ibuku. Pria ini sebenarnya cukup menarik. Kurasa aku akan membuat pertunangan palsu ini menjadi nyata. Xiaohui, saya dengar kau pergi dengan Nona Tang. Apakah kau pergi ke tempatnya? Apakah dia menaruh hati padamu? Tidak. Dari mana asalnya? Kau mendengar hal-hal ini? Biar ku beritahu. Jangan berani-berani menyebarkan omong kosong seperti itu. Nah, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, Ibu. Kenapa tiba-tiba kau menanyakan itu? Kamu masih ingin berbohong padaku. Tang Ni baru saja meneleponku. Jadi kau sudah tahu. Tentu saja aku melakukannya. Tang Ni bilang kamu melakukan bantuan besar padanya hari ini. Dia bilang dia akan datang ke rumah kita besok untuk berterima kasih padamu. Dia juga bilang, Apalagi yang dia katakan? dia bilang ayahnya ingin kamu menjadi menantunya. Apakah itu benar?
Itu semua hanya kesalahpahaman. Ayahnya hanya bercanda. Hanya main-main saja. Jangan kamu anggap serius. Sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman seperti apa? Xiaohui. Nona Tang itu kaya dan cantik. Jika kau menikahinya, kau akan tertawa sampai ke ban. Ibu, mari kita bicarakan ini saat kita kembali nanti. Nah, menurutku Nona Tang adalah gadis yang baik. Latar belakang keluarganya bagus, dan dia juga cantik, dan dia tertarik padamu. Apa pendapatmu? Ibu, dia dan saya hanya teman biasa. Lagi pula, saya belum ingin menikah. Apa maksudmu kamu tidak ingin menikah? Kamu sudah berusia 30 tahun. Jika kamu tidak menikah sekarang, kapan aku bisa menimang cucu? Ruosi memberitahuku hari ini bahwa dia juga menyukaimu. Kamu harus memilih satu hari ini. Tapi, urusan hati tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, saya tak bisa memanfaatkan orang yang sedang kesulitan, bukan? Apa maksudmu memanfaatkan? Dengar, Ruosi, itu karena saya membantu ayahnya mendapatkan upahnya. Dia hanya merasa berterima kasih. Lalu bagaimana dengan Tangni? Itu murni karena kami saling membantu. Jangan terlalu dipikirkan. Ibu hanya khawatir ayahmu meninggalkan kita terlalu cepat. Jika kamu tidak menikah sekarang, bagaimana aku harus menjawab kepada para tetua keluarga Xiao? Ibu tidak bermaksud materialistis. Baik itu Tangni atau Ruosi. Aku menyukai keduanya. Jika kamu tidak menyukai mereka, besok aku akan menemui bibimu dan memintanya mencarikan orang lain untuk kamu kencani. Baiklah ibu, saya lelah dan lihatlah sudah jam berapa sekarang. Saya akan tidur sekarang. Dasar anak ini. Seandainya saja aku punya 2 anak laki-laki, aku bisa membawa kedua gadis cantik ini ke dalam keluarga kita. Betapa berkahnya hal itu. Selamat pagi Tante Zhang. Aku membawakan sarapan untuk Tante. Nona Tang sudah datang. Kenapa kamu datang sepagi ini? Masuklah dan duduk. Tidak perlu Tante. Aku datang hari ini khusus untuk menemani Tante ke kota untuk membeli pakaian. Membeli pakaian untukku. Kenapa begitu? Kemarin aku mendengar dari Xiaohui bahwa Tante belum membeli pakaian baru untuk tahun baru. Pria seperti dia mana tahu soal itu? Biar aku bantu Tante memilihnya. Aku janji akan membuat Tante terlihat anggun dan berwibawa. Kapan saya pernah mengatakan itu? Tidakkah Tante ingin berpakaian dengan rapi? Tidak. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? The film Tante was adalah bosku. translated Tidak bolehkah and aku mencoba narrated mengambil by hati M Tante? Media. Aku benar-benar tidak perlu membeli apapun. Di usiaku ini, tidak ada bedanya apapun yang kupakai. Kalian berdua saja yang pergi. Tante, aku datang hari ini khusus untuk menemani Tante. Tante benar-benar harus ikut denganku. Baiklah kalau begitu. Kalian berdua makanlah dulu. Aku akan bersiap-siap. Nona Tang, sampai kapan kamu berencana untuk terus bersandiwara? Siapa yang berakting? Aku bersungguh-sungguh kali ini. Presiden Tang, apakah ada yang Anda butuhkan? Bukan untukku. Pilihlah pakaian yang cocok untuk Tante Zhang di sini. Hanya yang terbaik. Pilihkan juga beberapa yang cocok untuknya. Baik Presiden Tang. Tangni, pakaian ini terlalu mahal. Tidak perlu membeli yang semahal ini, yang biasa saja sudah cukup. Tante jangan khawatir soal biayanya. Xiaohui tidak lagi seperti dulu. Tante harus menikmati hidup sekarang. Anggap saja ini hadiah kecil dariku. Tolong jangan sungkan. Baiklah. Tuan, apakah Anda ingin mencoba yang ini? Nyonya, yang ini untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Aku akan mencobanya. Xiaohui, kamu terlihat sangat tampan.
Huo Xiao, kita akan bertunangan tahun ini. Aku ingin kau membelikanku sebuah Shen Yuxuan mantan pacar Xiao Hui. gaun kotor kelas atas. Tidak masalah sayang. Huo Xiao ketua kelas. Apapun, untuk wanita yang kucintai. Xiao Hui. Huo Xiao. Shen Yuxuan. Xiao Hui. Dulu kamu bahkan tidak mampu membeli kaos yang layak. Dan sekarang kamu memakai label desainer. Itu pasti barang tiruan kan? Xiao Hui, kau harus mencoba untuk lebih membumi. Kau bahkan tidak punya pekerjaan, tapi kau membeli barang palsu ini hanya untuk terlihat keren. Jika aku jadi kau, aku akan menabung uangku. Teruskan sandiwaramu, tapi kau akan selalu menjadi pecundang miskin. Tidak seperti Yuxuan kami. Setiap pakaiannya bernilai lebih dari gajimu selama 6 bulan terakhir. Sadarlah. Dan gelang ini. Huo Xiao juga membelikan ini untukku. Harganya sangat mahal. Tidak seperti orang lain yang selalu pamer padahal tidak mampu. Tunggu saja. Kamu akan segera mempermalukan dirimu sendiri. Nona, pakaian ini memang dibeli di toko kami. Ini bukan barang palsu. Apakah tokomu sekarang menjual barang-barang seperti tiruan ini juga? Beraninya kau mencoba menjual sampah ini? Kalian berdua, bukalah mata kalian sebelum bicara. Ini adalah koleksi Armani edisi terbatas. Harganya mulai dari 80, seluruh pakaiannya. Jika digabungkan, bahkan tidak akan menutupi harga lengan baju ini. 80. Kau hanya asisten toko, apa yang kau tahu? Aku tahu persis latar belakang seperti apa yang dia miliki. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan 80 hari ini, aku akan memakan pakaian ini tepat di depanmu. Saya, asisten toko. Tepat sekali. Saat dia mengejarku dulu, dia bahkan tidak mampu membelikanku jepit rambut seharga 2 sen. Sekarang, bagaimana mungkin dia punya begitu banyak uang untuk membeli pakaian semahal ini? Huo Xiao, Shen Yuxuan. Semuanya di antara kita sudah berakhir. Tidak perlu bagimu untuk terus menggangguku seperti ini. Lagi pula meskipun saya tidak mampu membelinya, bukan urusanmu untuk berdiri di sana dan mengkritik. Melecehkanmu. Aku hanya tidak tahan jika beberapa orang berkeliling menipu orang lain, memakai pakaian palsu, dan membonceng orang lain. Aku akan membongkar kedokmu sekarang juga. Berhenti. Ini adalah mal kelas atas, bukan tempat bagimu untuk membuat keributan. Manajer, Manajer, Anda datang di saat yang tepat. Pria ini adalah penipu. Usir dia dari sini segera. manajer. Tuan Hu ini telah memfitnah Tuan Xiao dengan jahat dan mencoba menggunakan kekerasan fisik. Tolong tangani ini segera. Dan beritahu Departemen Hukum untuk mencadangkan hak menuntutnya atas pencemaran nama baik. Kau pikir kau siapa? Ini adalah manajer lantai, orang yang bertanggung jawab atas mal ini. Siapa mereka yang berhak menghakimi? Ya Nona Tang, saya akan menanganinya segera. Tam, Presiden Tang, bukankah dia hanya salah satu asisten penjualanmu? Siapa yang memberitahumu dia asisten penjualan? Dia berasal dari Hong Yuan Group kami, Presiden Tang. Dia adalah presiden utama saat ini. Dari Hong Yuan Group kami, kau telah menyinggung mereka berdua sekaligus. Kurasa kau sudah bosan hidup ini. Dia adalah presiden utama Hong Yuan Group. Tidak. Mustahil. Bagaimana bisa dia? Kenapa tidak percaya? Shen Yuxuan, saya beritahu kamu. Lupakan soal sepotong pakaian saja. Bahkan jika saya ingin membeli seluruh mal ini, saya mampu membayarnya. Mustahil, kamu pasti penipu. Benar, kamu. Kalian semua penipu. Kalian semua penipu. Ini catatan pembayaran. Tuan Zhang. 80 yuan lunas. Semua bukti sudah sesuai. Ini mustahil. Ini palsu. Beberapa orang tidak akan pernah bisa menghilangkan kebiasaan mereka meremehkan orang lain. Keamanan. Bawa dia pergi. Huo Xiao. Xiao Hui, apa yang terjadi? Ya ampun. Ibu. Ibu terlihat sangat cantik. Benar, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan ibu. Saya ingin mengunjungi Paman Lin.
Paman Lin, dia selalu memperlakukanmu seperti anak sendiri. Sekarang setelah kamu kembali, kamu harus menemuinya. Hanya saja. Tidak apa-apa, Tanta. Aku akan mengantarmu kembali. Baik. Pak Lin, Rumah Lim Rosi. jangan pura-pura bodoh. Dulu, saat kau terluka dan butuh pengobatan, aku berbaik hati meminjamkanmu 5 yuan. Saudaramu penagih hutang. Sekarang upah dan biaya pengobatan NMU sudah jatuh tempo. Lim Weibo ayah Lim Rosi. 30 yuan. Tidak kurang sepeser pun. Saudaraku, bungamu terlalu tinggi. 5 yuan, bahkan belum setengah tahun, dan kau ingin 30 kembali. Ini benar-benar tidak masuk akal. Gaji ayah saya. Semuanya habis untuk biaya pengobatan. Kami benar-benar tidak punya uang lagi. Tolong beri kami waktu lagi. Minta waktu lagi. Dulu, aku meminjamkanmu uang sebagai bantuan. Sekarang, sudah kewajibanmu untuk membayarnya kembali. Jika hari ini, kau tidak bisa memberikan 30 yuan, kau ikut denganku untuk melunasi hutang. Ini adalah negara hukum. Siapa yang ingin kamu serap untuk melunasi utang? Xiao Hui, Xiao Hui. Anak ini. Kau lagi. Dulu, urusan dengan saudaraku Lisan belum selesai, belum berakhir. Dan sekarang kau kembali, untuk membuat masalah lagi bagiku. Biar ku beritahu sesuatu. Ini adalah sengketa hutang antara Pak Lin dan aku. Pergilah, jika kau tidak ada urusan di sini. Perselisihan utang tetap harus mengikuti aturan. Lagi pula praktik rentenir yang kamu lakukan, itu sendiri ilegal. Dan kamu masih berani menuntut pembayaran. Beri anak ini pelajaran. Biar dia tahu, harga dari menggangguku. Bocah kecil kau berani melawan. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa meninggalkan halaman ini, saudaraku. Mari kita bicarakan baik-baik. Jangan main fisik. Xiao Hui, terima kasih sudah membantuku mendapatkan upahku. Tapi jumlah kali ini terlalu tinggi. Sebaiknya kau pulang saja. Paman Lin tidak apa-apa. Saya punya uangnya sekarang. Saya akan melunasi 30 itu untuk mereka. Tapi kamu harus berjanji bahwa mulai sekarang, kamu tidak akan pernah mengganggu keluarga ini lagi. Kamu juga perlu menandatangani surat pernyataan bahwa mulai hari ini, utang-utang mereka sudah lunas. Baiklah. Kau bayar 30 itu hari ini. Dan aku jamin, aku tidak akan mengganggu mereka lagi. kamu tidak perlu membayar ini untuk kami. Kami akan berusaha mengumpulkannya sendiri. Tidak apa-apa. Paman Lin sangat baik kepada saya di masa lalu. Ini The adalah hal film was terkecil yang bisa saya translated lakukan. and narrated by M Media. Bahwa bisakah saya membayar dengan kartu? Saya memang punya uangnya. Jika kamu tidak bisa menerima kartu, saya bisa pergi ke bank dan menarik uang tunai atau mentransfernya langsung kepadamu. Kau tidak membawa uang tunai. Kau mau aku. Begitu ya, kau memang tidak mau membayar sama sekali. Pergi. Ambil kartu banknya. Berikan PIN kartunya. Kalau tidak, kau tidak akan bisa pergi hari ini. Saya sudah setuju untuk memberikan uangnya. Kenapa kamu begitu agresif? Agresif. Menurutku kau hanya sedang mengulur waktu. Pak Lin, apakah kau bersekongkol dengannya untuk membodohiku? Tidak, tidak. Sama sekali tidak, saudaraku. Xiao Hui, sama sekali tidak membodohimu. Xiao Hui tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya tidak membawa uang tunai. Cukup bicaranya. Entah kau berikan uangnya hari ini, atau kau tinggalkan kartu banknya. Jika tidak, aku akan membawa wanita ini bersamaku. Jangan keterlaluan. Saya sudah memberikan kelonggaran. Jangan mencoba keberuntunganmu. Berhenti berkelahi. Semuanya berhenti berkelahi. Aku akan mencari cara lain. Kau tidak punya cara apapun. Hari ini, jika aku tidak mendapatkan uangku, tidak ada dari kalian yang akan bisa hidup tenang. Apakah Paman Lin baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Saudaraku, tolong beri kami waktu 1 hari lagi. Aku akan meminjam uang dari kerabatku. Jangan kau persulit anak-anak ini. 1 hari. Bahkan setengah hari pun tidak. Aku mau uangnya hari ini. Kamu ikut denganku. Berhenti. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Ilegal. Di desa ini, akulah hukumnya. Baiklah, karena kamu tidak tahu apa itu hukum.
Saya akan memanggil polisi untuk mengajarimu. Nah, kamu mau memanggil polisi? Kamu pikir polisi mau repot-repot dengan ini? Biar ku beritahu, bahkan kepala kantor polisi harus segan padaku. Halo, Pak Polisi. Saya di Desa Wuang, Kota Tonghua, Kabupaten Rongcheng. Seseorang menjalankan operasi rentenir, datang untuk menagih utang, dan melakukan percobaan perampokan. Anda harus segera datang. Dasar wanita sialan, kamu benar-benar berani memanggil polisi. Ku bilang padamu, ini sengketa utang. Bahkan jika kamu memanggil polisi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Praktik rentenir itu sendiri tidak legal. Dan kamu di sini menagih utang dengan kekerasan dan merampok orang. Kamu pikir polisi tidak akan ikut campur? Saudaraku, mungkin kita harus pergi. Jika polisi datang itu, akan jadi masalah. Apa yang kamu takutkan? Kita punya surat utangnya. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Saudara Li, bagaimana perkembangannya? Saudara Li, jangan khawatir. Aku di rumah Lin Wei gua sekarang. Xiao Hui itu juga ada di sini. Aku sedang mencari cara untuk menghadapinya. Apakah saudara Li yang kamu bicarakan itu adalah Lisan? Benar, itu dia. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Hari ini, saudara Lilah yang mengirimku ke sini. Dia bilang kamu merusak rencananya. Dan menyuruhku memberimu pelajaran. Sekaligus mengambil kembali uang Pak Lin. Jadi, ini semua adalah balas dendam Lisan. Dia menyimpan dendam karena dipecat. Dan sekarang dia ingin membalas Paman Lin. Lisan ini sudah keterlaluan, dia melakukan kesalahan dan dipecat. Tapi dia masih ingin melampiaskannya kepada orang lain. Sudah kuduga. Tidak akan mudah mendapatkan upahku. Saya pikir mereka hanya menahan gaji. Saya tidak menyangka mereka adalah rentenir. Dan datang ke sini untuk memaksa penagihan. Cukup bicaranya. Saudara Li bilang, hari ini, kamu tidak hanya harus menyerahkan 30 yuan, tapi kamu juga harus diberi pelajaran. Mari lihat, apakah kamu masih berani ikut campur setelah ini? Sayalah yang melakukannya, jadi uruslah denganku. Siapa yang memanggil polisi? Petugas. Anda akhirnya datang. Anak ini tidak hanya berutang padaku, tapi dia mencoba memukulku. Kamu, petugas, dia berbohong habis-habisan. Bawa mereka semua, kita bicara di kantor. Petugas, tidak perlu repot-repot. Saya punya rekamannya. Jangan khawatir Saudara Li. Saya sedang di rumah Lin Wei gua sekarang. Xiao Hui itu kebetulan juga ada di sini. Saya hanya sedang mencari cara untuk menghadapinya. Apakah Saudara Li yang kamu bicarakan ini, Lisan? Benar, itu dia. Sejujurnya, Saudara Li yang mengutus saya ke sini hari ini. Kau telah merusak rencananya. Dan dia menyuruhku untuk memberimu pelajaran yang setimpal. Sekaligus menagih uang dari Pantua Lin. Petugas, Anda mendengarnya kan? Dia mengakui bahwa Lisan mengirimnya ke sini untuk membalas dendam padaku. Dia juga datang ke rumahku untuk menagih utang dengan paksa dan mencoba menculik seorang wanita. Tadi, Luosi yang baru saja menelepon polisi. Ya, saya yang menelpon polisi. Bawa mereka pergi. Petugas, saya datang ke sini hanya untuk menagih utang. Saya tidak berniat merampok siapapun, dan aku sama sekali tak berniat membalas dendam. Praktik rentenir itu sendiri sudah ilegal. Tindakan Anda yang memaksa penagihan utang dan mengancam orang lain sudah melanggar hukum. Ikut kami kembali ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Jalan. Tenanglah. Petugas. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Jika tidak, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Itu sudah menjadi tugas kami. Di masa depan, jika Anda menemui hal seperti ini, pastikan untuk segera menghubungi polisi. Bawa mereka pergi. Jalan. Xiao Hui, apa kau baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah mengantar ibumu pulang, tapi saat aku tidak melihatmu kembali, aku khawatir sesuatu terjadi padamu. Jadi aku bergegas ke sini. Apa yang terjadi di sini? Apa kau terluka? Saya baik-baik saja. Semuanya sudah ditangani. Terima kasih kepada petugas karena datang tepat waktu. Tang Presiden Tang. Ayah? Apakah ayah mengenalnya? Dia adalah Presiden Utama Hong Yuan Group. Tang ni Presiden Tang. Gajinya sebenarnya dibayarkan langsung oleh Presiden Tang. Lin Wei Juo. Jadi ternyata, Xiao Hui yang mengambilkan gaji untukmu. Benar. Terima kasih Presiden Tang, karena telah peduli pada kami para pekerja migran. Kau terlalu baik. Kau adalah pilar pembangunan kota. Orang-orang yang menahan upah itu benar-benar tidak manusiawi. Kau pasti putri Paman Lin. Apa kau terluka? Terima kasih atas perhatian Anda, Presiden Tang. Kami baik-baik saja. Presiden Tang, apa hubungan Anda dengan Xiao Hui?
Zhao Hui dan aku adalah teman. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk datang langsung padaku. Benar, aku punya urusan penting untuk dibicarakan denganmu. Ayahku ingin aku mengajakmu untuk bertemu beberapa klien penting. Mereka datang khusus untukmu, berharap bisa bekerja sama dengan Hong Yuan. Kau harus ikut denganku sekarang. Tapi, Paman Lin dan Ruosi, Xiao Hui, sebaiknya kau pergi. Kami baik-baik saja di sini. Ruosi ada di sini untuk merawat saya. Xiao Hui, silakan. Kami baik-baik saja di sini. baiklah, saya akan keluar untuk menemui Klin sekarang. Besok saya akan kembali menemui Anda dan Paman Lin. Jika terjadi sesuatu, kamu harus menelepon saya. Apa yang terjadi? Si rendahan Xiao Xiangyi itu, dia bermain kotor di belakang Hong Yuan. Dia bersekongkol dengan beberapa pemasok untuk memutus pasokan material bangunan kita di Hong Yuan. Dia bahkan mengancam distributor hilir kita agar mengakhiri kontrak mereka dengan kita. Orang itu tidak pernah belajar dari kesalahannya. Apa yang dia coba lakukan? Aku curiga dia mengincar sektor energi baru perusahaan. Dia sudah lama ingin menelan bagian kui itu. Aku tidak pernah memberinya celah. Lalu kenapa sekarang? Sekarang setelah kau mengambil alih Hong Yuan dan mempermalukannya begitu telak terakhir kali, dia pasti ingin membalas dendam. Perilaku rendahan yang khas. Kita seharusnya menandatangani kontrak dengan klien Chengdong segera. Jika rantai pasokan terputus, kemitraan ini pasti akan gagal. Dan rantai modal perusahaan akan mengalami masalah. Apa masalahnya? Jika tidak berhasil kita tinggal mengganti pemasok. Bukan berarti penting siapa yang bekerja sama dengan kita. Tidak semudah itu. Keluarga Zhou memiliki pengaruh yang cukup besar di Rongcheng. Banyak pemasok yang takut padanya. Kita tidak akan bisa mencari pengganti dalam waktu sesingkat ini. Jika klien besok mengetahui hal ini, mereka pasti akan mundur. Baiklah, kamu lebih tahu tentang urusan perusahaan daripada saya. Saya serahkan padamu. Kau benar-benar bos yang tidak mau repot. Apa yang sedang kau pikirkan? Apa kau memikirkan Nona Lin? Tidak. Saya hanya memikirkan Lisan. Katakan padaku. Dia sangat picik. Menurutmu dia akan mencari orang lain untuk membalas dendam? Jangan khawatir, aku sudah mengatur agar Departemen Hukum perusahaan menangani Lisan untukmu. Dia kemungkinan sudah dijebloskan ke penjara. Terima kasih. Sebenarnya, Nona Lin cukup luar biasa. Dia lembut dan baik hati, dan sangat berbakti. Mudah untuk melihat. Dia sangat menyukaimu. Tidak, dari mana kamu mendapatkan ide itu? Kami hanya berteman. Teman. Cara dia menatapmu. Itu bukan tatapan seorang teman, tapi tidak masalah. Kehidupan cintamu adalah urusanmu sendiri. Aku tidak akan ikut campur. Sudahlah, sudahlah. Jangan bicarakan itu. Mari kita fokus menyelesaikan urusan perusahaan. Benar. Klien yang akan kita temui segera sangat penting. Mereka bekerja di sektor energi baru. Jika kita bisa bermitra dengan mereka, kinerja Hong Yuan pasti akan mencapai tingkat yang baru. Baiklah. Semuanya, ini adalah presiden utama, Hong Yuan kita yang baru Bapak Xiao Hui. Halo. Ini adalah simbol kekuatan yang sesungguhnya, bukan? Presiden Xiao Nonatang. Sejujurnya, sebelum kami tiba hari ini, Zhou Group telah mengeluarkan peringatan kepada kami. Mereka menyatakan bahwa jika kami bermitra dengan Hong Yuan, mereka akan bergabung dengan perusahaan lain di Rongcheng untuk memasukkan kami ke daftar hitam. Apakah itu yang Zhou Xiangyi yang memberitahumu? Ya, dia memberitahu kami atas nama Zhou Group, dan sekarang mereka berniat menyatukan 3 pemasok bahan bangunan dan 2 saluran penjualan, dan mereka mengancam akan memutus seluruh rantai pasokan Hong Yuan. Itu licik. Mereka mencoba mendorong kita ke sudut. Bapak Xiao, ini adalah daftar perusahaan yang kemungkinan akan bersekongkol dengan Xiao Group. Kebanyakan adalah perusahaan kecil hingga menengah yang bergantung pada keluarga Xiao. Jumlahnya cukup banyak. Kami sangat menghargai kekuatan Hong Yuan Group. Namun, pengaruh keluarga Xiao di Rongcheng sangat mengakar. Kami tidak berani mengambil risiko itu. Bagaimana jika saya bisa menyelesaikan masalah rantai pasokan dan saluran penjualan? Apakah kamu bersedia untuk terus bekerja sama dengan kami? Pak Xiao, jika Anda benar-benar bisa melakukannya, tentu saja saya bersedia. Bagaimanapun teknologi Hong Yuan adalah yang terbaik di industri ini.
Keluarga Zhou menguasai 80% pasokan material bangunan di Rongcheng. Saluran penjualan mereka juga dimonopoli oleh mereka. Akan sulit mencari alternatif dalam waktu sesingkat ini. Kalau begitu kita tidak akan mencari alternatif. Kita akan menyelesaikan masalah dari akarnya. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ini sebagian besar ada di sini karena mereka berutang pada keluarga Zhou. Itulah sebabnya mereka terpaksa memihak. Sekretaris Liu, hubungi para pimpinan perusahaan ini segera. Katakan pada mereka Hong Yuan siap membantu melunasi semua utang mereka. Asalkan mereka mengakhiri kerjasama dengan keluarga Zhou dan beralih bekerja sama dengan kita sebagai gantinya. Presiden Jia, itu akan menjadi pengeluaran yang signifikan. Biayanya setidaknya 500. Uang bukan masalahnya, kuncinya adalah kecepatan. Sekretaris Liu, hubungi bank segera untuk memulai pendanaan khusus. Nonatan, Anda bertanggung jawab berkoordinasi dengan pengacara untuk menyusun perjanjian kerjasama. Pastikan kepentingan perusahaan-perusahaan ini terlindungi sehingga mereka tidak memiliki kekhawatiran lagi. Xiao Xiangyi tentu tidak akan tinggal diam. Dia mungkin mencoba menghalangi kita. Tepat sekali, jadi cepatlah. Anda punya waktu 3 jam untuk menyelesaikan semuanya. Rapat ditunda. Presiden Xiao gawat, Xiao Group telah bekerja sama dengan bank untuk membekukan beberapa rekening kita dengan klaim mereka mencurigai kita, melakukan operasi yang tidak wajar. Mereka mencoba menghancurkan kita. Dengan rekening yang dibekukan, kita tidak bisa membayar utang atau mempertahankan operasional normal. Jangan panik. Hubungkan saya dengan Biro Pengawas Perbankan Kota. Katakan pada mereka, Hong Yuan mengajukan laporan terhadap Zhou Group atas manipulasi pasar keuangan yang jahat dan menekan kompetitor. Juga, bantu kami menyusun semua bukti mengenai pembekuan aset kami oleh Zhou Group dan kirimkan ke semua media massa utama. Ini adalah catatan bank yang terafiliasi dengan Zhou yang membekukan rekening kami, beserta bukti bahwa mereka memaksa perusahaan kecil dan menengah untuk memihak mereka. Ini merupakan manipulasi keuangan dan persaingan tidak sehat. Pak Xiao, kami akan segera menyelidiki masalah ini. Jika klaim tersebut terbukti, kami akan menanganinya dengan sangat serius. Pak Xiao, saya dengar Zhou Group sedang mencoba memutus rantai pasokan Hong Yuan. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Hong Yuan Group kami sedang menjalani transformasi, berfokus pada lead bank energi baru, dan kami tidak pernah terlibat dalam operasi ilegal apapun. Namun Zhou Group dalam upaya mereka untuk menelan kami bulat-bulat, telah menggunakan manipulasi keuangan dan taktik penekanan yang jahat. Hal ini telah merusak kepentingan Hong Yuan secara serius, dan juga telah merongrong lingkungan bisnis di Rongcheng. Bapak Xiao, apakah pernyataan Anda ini semuanya berdasarkan fakta? Saya bertanggung jawab penuh atas semua yang saya katakan hari ini. Terima kasih Tuan Xiao. Presiden Jia, 2 pemasok peralatan, dan 1 saluran distribusi, telah menyetujuinya. Selama kita membantu mereka menyelesaikan utang mereka, mereka akan segera memutuskan hubungan dengan Zhou Group. Bagus, sekarang rantai pasokan dan saluran distribusi kita sudah aman. Halo, Pak Xiao, telah dikonfirmasi bahwa itu adalah kesalahan internal oleh staf bank. Kami telah membuka kembali rekening Hong Yuan Group dan individu yang terlibat telah ditindak. terima kasih. Saya tidak menyangka Anda bisa menyelesaikan krisis ini begitu cepat. Saya pikir Anda hanya presiden yang tidak mau repot. Tidak akan semudah itu. Saya khawatir Zhou Xiangyi ini tidak akan menyerah begitu saja. Xiao Hui, kau benar-benar berhati dingin. Zhou Xiangyi, apakah kamu baru saja diusir dari keluarga Zhou? Jangan sombong Xiao Hui, jangan berpikir bahwa menyebarkan beberapa rumor negatif akan cukup untuk mengalahkanku. Biar ku beritahu, aku Zhou Xiangyi akan melawanku sampai titik darah penghabisan. Zhou Xiangyi, persaingan jahat tidak akan membawamu jauh. Saya sarankan kamu berhati-hati. Perhatikan langkahku. Hari ini aku akan menunjukkan padamu bahwa akulah yang memegang kendali di Rongcheng. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Hong Yuan Group di Rongcheng. Xiao Xiangyi, apa yang kau lakukan itu ilegal. Ilegal, kau sudah membuatku kehilangan segalanya yang kumiliki. Apa kau pikir aku masih peduli pada hukum? Lakukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Perusahaan tidak bisa bangkrut begitu saja. Jangan khawatir, dia tidak bisa menyentuhnya. Xiao Hui, tunggu saja kamu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Oh, aku akan menunggumu. Cobalah untuk keluar dari sana segera dan mengemis belas kasihku. Ayo pergi. Jadi kau sudah memanggil polisi. Kau membuatku sangat khawatir. Kenapa mereka belum kembali? Xiao Hui, Tang Ni, kau kembali. Aku mendengar dari penduduk desa bahwa Hong Yuan Group sedang dalam masalah besar. Apakah itu benar? Itu hanya masalah kecil, tapi semuanya sudah selesai sekarang. Ibu,
Kenapa ibu tiba-tiba khawatir tentang hal-hal ini? Xiao Hui, katakan sejujurnya, apakah kau presiden utama Hong Yuan Group? Bibi, Anda sudah tahu. Aku merasa ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba membeli anggur dan perhiasan semahal itu dan mempromosikan Xianshan begitu saja. Belakangan aku dengar bahwa dia telah mengakuisisi Hong Yuan Group. Itu jadi pembicaraan seluruh desa. Saat itulah aku percaya. Pasti itu Wang Yong, si mulut besar itu. Yaitu menyelamatkanku dari keharusan menjelaskan. Xiao Hui, bukannya ibu menentangmu. Tapi ibu mengkhawatirkanmu. Dunia bisnis itu penuh risiko. Kau benar-benar harus berhati-hati. Jangan khawatir ibu. Aku pasti akan berhati-hati. Sebenarnya aku ingin memberitahumu lebih awal. Tapi aku takut ibu khawatir. Dasar anak bodoh. Kau adalah kebanggaan ibu. Apapun yang kau lakukan ibu mendukungmu. Bibi jangan khawatir. Jia Hui sekarang sangat mampu. Hong Yuan Group di bawah kepemimpinannya. Semuanya akan menjadi lebih baik. Nona Tang terima kasih. Karena selalu membantu Xiao Hui. Kau gadis yang baik. Xiao Hui, waktu itu mataku benar-benar buta. Aku benar-benar tidak tahu kau begitu hebat sekarang. Aku secara khusus meminta Wang Yang membawaku ke sini hari ini untuk meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Jia Hui, aku seharusnya tidak berbicara seperti itu padamu. Aku bahkan tidak tahu kau telah menjadi presiden utama Hong Yuan Group. Benar, Xiao Hui ketua kelas dan kembang kelas. Keduanya telah menyadari kesalahan mereka. Jangan dimasukkan ke hati. Bagaimanapun, kita semua pernah menjadi teman sekelas. Benar, Xiao Hui. Sekarang setelah kau sukses, jangan lupakan teman-teman lamamu. Xiao Hui, aku baru saja memulai perusahaan kecil. Dan aku mengalami beberapa kesulitan. Bisakah Anda membantu saya? Jika kau mengulurkan tangan, aku pasti akan membalas budimu nanti. Benar, Xiao Hui. Kita semua teman sekelas lama. Dan kau begitu mampu sekarang. Kau harus membantu kami. Persis seperti pepatah, saat kaya semua orang mengaku keluarga. Semuanya silakan masuk dan duduk. Akan saya ambilkan air minum. Ya, ya. Baiklah, baiklah. Ibu kamarnya kecil. Mari kita bicara di sini saja. Teman-teman, aku tahu kenapa kalian di sini. Semua orang mengalami kesulitan dalam bisnis. Aku bisa membantu kalian, tapi ada syaratnya, yaitu perusahaan kalian harus sepenuhnya patuh pada hukum. Juga harus memiliki potensi pertumbuhan. Tentu saja mereka patuh. Kami menjalankan bisnis yang sah. Ya benar sekali. Baiklah, kembalilah. Kirimkan dokumen perusahaan kalian kepadaku, dan aku akan meminta asistenku untuk meninjaunya. Jika lolos tinjauan, aku akan mempertimbangkan untuk berinvestasi. Tidak perlu seperti itu. Lihat, kami membawanya bersama kami. Betul. Lihatlah. Semuanya serahkan saja berkasnya padaku. Ini milikku. Ini milikku. Xiao Hui. Aku menjalankan perusahaan konstruksi. Kebetulan aku bergerak di bidang bangunan. Yang sangat cocok untuk kemitraan dengan Hong Yuan Group-mu. Bisakah kau memberiku prioritas? Jia Hui, aku baru saja mulai berjualan lewat siaran langsung. Jika kau bisa membiarkan produk-produk Hong Yuan Group ditampilkan dalam siaran kami untuk berjualan, aku yakin bisa membantumu menjual dalam jumlah besar. Ya, ya. Teman-teman, masalah investasi bergantung pada hasil audit yang spesifik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pertemanan masa lalu. Tuan Zhao, selain perusahaan Tuan Hu yang menunjukkan potensi pertumbuhan, yang lainnya The film tidak was memiliki kualifikasi yang memadai translated atau and mereka narrated sama by sekali N-Media. tidak memiliki potensi masa depan. Mereka tidak cocok untuk investasi atau kemitraan. Ayolah Pak Xiao. Bantu kami. Tolong bantu kami. Bantu saja kami. Sudah cukup, sudah cukup. Hentikan keributan ini, hentikan. Xiao Hui, bukan Pak Xiao. Lihat, perusahaanku adalah satu-satunya yang memenuhi persyaratan perusahaan Anda. Lihatlah hubungan kita sebagai teman sekelas dan bantu aku tolong. Baik, tapi untuk detailnya, kalian bisa bicara dengan sekretaris Liu. Bagus, itu luar biasa, luar biasa. Mulai sekarang, apapun yang kau butuhkan, katakan saja. Dan aku akan menyelesaikannya. Teman-teman sekolahmu ini. Dulu mereka tidak memedulikanmu saat kau tidak punya apa-apa. Sekarang setelah kau sukses besar, mereka semua merangkak datang padamu. Ibu, itu hal yang wajar. Bukankah itu sifat dasar manusia? Sebenarnya mereka tidak salah. Siapa yang tidak ingin terhubung dengan seseorang yang berkuasa? Tapi Xiao Hui menanganinya dengan baik. Dia tidak asal berinvestasi, hanya berdasarkan pertemanan lama. Aku bukan orang bodoh. Jika bicara soal bisnis, aku masih mengerti nilai dari saling menguntungkan. Xiao Hui, sebenarnya aku tidak bermaksud membawa mereka ke sini. Kamu melakukannya dengan sengaja kan? Saya beritahu Anda Wang Yong, kenapa mulutmu selebar celana piyama? Kenapa kamu tak bisa menyimpan apapun untuk dirimu sendiri? Xiao Hui,
Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Mereka dulu meremehkanmu, dan sekarang setelah kau menjadi bos besar, sudah waktunya untuk menunjukkan pada mereka bukan. Aku hanya meluapkan sedikit kekesalan atas namamu. Baiklah, anggap masalah ini selesai. Aku tidak akan menghukummu kali ini, dan tidak ada imbalan juga. Ada imbalannya. Jangan seperti itu. Kita sudah bersama sejak kita kecil. Saat kita bermain bersama dulu. Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa saat itu? Baiklah. Jangan katakan apa-apa lagi. Wang Yong, lupakan saja. Mulai sekarang, kamu akan tetap menjadi sopir pribadiku. Tapi masalah ini, jangan pernah ungkit lagi. Jika tidak, aku akan. Xiaohui. Sudah terlambat. Terlambat. Siapa lagi yang kau beritahu? Seluruh desa. Wang Yong, dasar mulut besar. Tanti Xiaohui. Presiden Tang, Ruosi kau di sini. Ayah menyuruhku datang untuk berterima kasih kepada kalian berdua. Masuk-masuk, silakan duduk. Saya dengar teman-teman sekelasmu. Semuanya ada di tempatmu hari ini. Ya benar. Sejak mereka mendengar, aku mengakuisisi Hong Yuan Group, mereka semua datang meminta bantuan. Sebenarnya saya datang hari ini untuk meminta bantuan juga. Ayah saya sekarang merasa jauh lebih baik. Dia ingin mencari pekerjaan. Bisakah Anda mengatur posisi yang ringan untuknya di Hong Yuan Group? Tentu saja bisa. Taman Lin adalah pekerja terampil sejak awal. Hong Yuan Group kami membutuhkan talenta seperti dia. Bagaimana kalau begini? Aku akan menunjuk Paman Lin sebagai konsultan teknis. Itu bukan pekerjaan berat, dan gajinya bagus. Itu akan sangat luar biasa. Terima kasih Xiaohui. Ayah saya akan sangat senang mendengar ini. Ruosi, kau tidak perlu terlalu formal. Xiaohui selalu memikirkan Paman Lin. Dia pasti sudah mengaturnya bahkan tanpa kau minta. Tante, kalau begitu saya kembali dulu untuk memberitahu ayah saya kabar ini. Jangan terburu-buru untuk pergi, karena kau sudah di sini. Tinggallah untuk makan. Tante akan memasak sesuatu untukmu. Xiaohui, Xiaohui. kau benar-benar kebanggaan desa kita. Tak disangka kau telah menjadi presiden utama perusahaan sebesar itu. Jiang Huan, kau telah membesarkan putra yang hebat. Kau akan hidup anak mulai sekarang. Semuanya berkat kerja kerasnya sendiri. Aku belum bisa banyak membantu. Kedua gadis muda ini sangat cantik. Yang mana dari mereka? Pakar Xiaohui. Menurutku Nona Tang sangat hebat. Latar belakang keluarga yang baik dan sangat cantik. Menurutku Nona Lian lebih baik. Lembut dan baik hati. Dan dia bersama Xiaohui juga teman sekelas. Baiklah. Semuanya berhenti menebak Eba. Tidak ada satupun dari mereka yang pacarku. Mereka berdua hanya teman baikku. Xiaohui, kau tidak punya pasangan. Tunggu saja, Bibi akan mengenalkanmu dengan keponakanku. Keponakanmu, bagaimana mungkin dia bisa sepadan dengan Xiaohui? Keponakanku adalah lulusan perguruan tinggi. Xiaohui, tunggu saja. Aku akan pergi sekarang. Aku akan membawa keponakanku kemari. Kalian semua bisa bertemu dengannya. Tunggu saja Xiaohui. Tunggu saja aku. Tunggu aku sampai di sana. Tunggu aku. Orang-orang ini, dulu tidak ada yang mau menjodohkanmu dengan siapapun. Dan sekarang, mereka semua berebut untuk melakukannya. Sejujurnya apa-apaan ini? Mengapa kau tidak datang ke tempatku untuk menghindari mereka? Xiaohui, datanglah ke tempatku. Dulu saat kamu masih kecil, bukankah kamu selalu tinggal di tempatku? Xiaohui, kau sudah kembali. Kau belum pergi menemui kakekmu. Kebetulan sekali bibi keduamu pergi hari ini juga. Mari kita pergi bersama dan mengucapkan selamat tahun baru kepada kakekmu. Benar. Ibu, kalau begitu kita harus bergegas ke sana. Para wanita, terima kasih atas undangannya. Jika ada kesempatan, aku akan datang menemui kalian lagi. Berjalan masuk ke. The film was translated and narrated by M Media. Rumah kakek dan nenek dari pihak ibu Xiaohui. Ayah kakak ipar kami kembali. Anak perempuan yang sudah menikah, itu seperti air yang tumpah ke tanah. Selalu lari kembali ke rumah orang tuanya setiap beberapa hari. Dan bahkan membawa serta anak yang tidak berguna. Tidak becus itu. Apa kau pikir tempat ini adalah badan amal? Xiao Juan dan Xiaohui sudah datang. Ayo. Duduk. Kakek, ibu dan aku datang untuk mengucapkan selamat tahun baru lebih awal. Benar, aku membeli ini khusus untukmu. Dan sebotol minuman keras yang enak. Kehadiran kalian saja sudah cukup. Mengapa harus membawa hadiah? Apakah kalian membeli minuman keras ini? Ya ayah. Minuman ini, Xiaohui membelinya khusus untuk ayah. Jika ayah menyukainya, aku akan meminta Xiaohui membelikan beberapa botol lagi. Beberapa botol lagi. Apakah kalian berdua merampok ban? Atau kalian berencana tak hidup lagi mulai sekarang? Xiao Juan, apa kau tahu berapa harga minuman ini? Jangan khawatir kakek. Aku sudah punya pekerjaan sekarang. Punya pekerjaan bukan berarti kau bisa membuang buang. Simpan buanmu. Dan cepatlah carikan aku, cucu menantu.
Apakah sebotol minuman keras murah sebanding dengan semua omelan ini, ayah? Saat Xiao Kai pulang untuk liburan, dia membelikan ayah sekotak mie siput, tapi aku tidak pernah melihat ayah memujinya seperti ini. Apakah dia membelikan itu untukku? Dia tidak tidur di malam hari, dan tidak mau bangun di pagi hari. Dan saat dia bangun, dia membuat orang tua sepertiku memasakkan mie untuknya. Apakah aku pelayan keluarga ini? Lihat Xiao Hui, dia datang mengunjungiku saat liburannya dimulai. Sedangkan dia mungkin masih di tempat tidur bukan? Ayah Xiao Kai adalah cucu kandung ayah. Bagaimana ayah bisa berbicara seperti itu tentang dia? Lagi pula memasak mie tidak akan membuat ayah kelelahan. Apakah begini caramu biasanya memperlakukan kakek saat kamu di rumah? Bukan urusanmu. Dan membawa sebotol arak murah. Apa kau benar-benar menganggap dirimu tamu kehormatan? Kamu aku. Xiao Hui. Kakak ipar ini adalah ayah kami. Belima adalah kakek Xiao Hui. Putramu suka makan mie. Dia punya tangan dan kaki sendiri. Tidak bisakah dia memasaknya sendiri? Berapa usia ayah kita? Bagaimana jika beliau terpeleset saat sedang membawa panci? Ini baru saja pagi, keributan apa ini? Tidak bisakah seseorang tidur dengan nyenyak? Sangkai sepupu Xiao Hui. Pak tua, aku lapar. Cepat buatkan aku semangkuk mie. Dasar bocah ingusan. Hari ini aku akan memasak untukmu. Xiao Hui adalah sepupumu. Biar ku beritahu, jika kamu sekali lagi menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang yang lebih tua, aku akan menghabisimu. Kamu berani menyentuhku. Itu hanya panggilanku untuknya. Terus kenapa? Ibuku juga memanggilnya begitu. Kamu berani memukulnya. Kamu masih punya nyali untuk bicara. Aku. Xiao Hui, apa kau sudah gila? Kau berani memukul putraku? Kau benar-benar kasar dan tidak punya tata krama. Bayiku yang malang. Apakah sakit? Biar ibu tiup. Bibi, tidakkah kamu dengar bagaimana dia menyapa kakek tadi? Memanggilnya apa? Jika bukan kakek tua lalu apa? Apakah dia masih muda? Aku rasa kau hanya iri karena Xiao Kai kita punya pekerjaan tetap dan jauh lebih baik darimu. Kau hanya mencoba membesarkan egomu. Iri. Kakak ipar, cara kau membesarkan anakmu tidak akan berhasil. Saat dia terjun ke dunia luar, dia akan menderita karenanya. Apa aku butuh kau untuk mengkhawatirkan putraku? Khawatirkan saja dirimu sendiri. Kau membuat suamimu sampai ke liang kubur. Itu saja sudah cukup buruk. Tapi sekarang kau membawa pulang anak tidak berguna ini, yang menumpang hidup pada kita setiap hari. Bagaimana keluarga yang kita bisa begitu sial? Sampai harus dibebani kerabat sepertimu. Apa katamu? Baiklah, tidak heran kalian satu keluarga. Hari ini aku akan mengajarimu cara berbicara seperti manusia. Xiao Hui. Xiao Hui, ini sudah keterlaluan. Kau benar-benar berani memukul orang yang lebih tua. Jika kau berani menyentuhku hari ini, aku akan berbaring tepat di sini. Aku akan memastikan kau membayar perbuatanmu. Bayar harganya, kakak ipar. Bisakah kau diam sebentar? Kau pengecut yang tidak berguna. Berani-beraninya kau melawan. Jika kau berani menyentuh ibuku, aku akan menyuruh ayahku datang menghabisimu. Aku. Xiao Hui, Xiao Hui. Semuanya keluar kalian. Siapa orang bodoh yang buta? Zhang Xikuan paman Xiao Hui. Yang memarkir mobilnya di depan rumah kami. Siapa orang bodoh yang tidak punya hati, yang parkir di sini tanpa melihat-lihat? Ini menghalangi pintu masuk kami. Apa ada yang mau memindahkan mobil ini? Kalau tidak ada yang memindahkannya, akan kuhancurkan. Ibu, itu sebuah Bentley. Jangan berani-berani kau menyentuhnya. Bentley, mobil yang harganya setara dengan kekayaan kecil. Siapa yang cukup kaya untuk memarkir mobil seperti itu di depan pintu kami? Aku tidak peduli mobil mewah apapun itu, tidak pantas parkir di depan pintu The kami. film was Suruh seseorang translated memindahkannya and sekarang. narrated Mobil by ini Ed milik Media. saya. Apa itu tadi? Punya kamu. Xiao Hui, apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Kau mengendarai Bentley. Kau itu pengangguran. Siapa yang sedang kau coba buat terkesan? Xiao Hui, usiamu sudah kepala 3. Kau belum menghasilkan uang sama sekali. Kau benar-benar suka membual bukan? Tepat sekali. Kurasa kau sudah gila karena terlalu miskin. Apa kau bahkan tahu mobil apa ini? Sebuah Bentley. Harganya selangit. Kau bisa bekerja selama 8 kehidupan dan tetap tidak akan mampu membeli satu rodanya saja. Berhentilah bersikap sombong. Xiao Hui, apa mobil ini benar-benar semahal itu? Tidak apa-apa, jangan khawatir ibu. Mobil ini hanya untuk transportasi kantorku. Harganya tidak seberapa. Apa kalian berdua hanya sedang bersandiwara dengan rekam jejaknya? Perusahaan mana yang sebegitu butanya hingga memberinya sebuah Bentley? Jika kau ingin berbohong, setidaknya buatlah itu masuk akal. Tepat sekali. Anakku adalah manajer di Hong Yuan Group dan dia saja tidak mendapatkan tunjangan seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya menyombongkan diri dan tidak peduli betapa bodohnya penampilanmu. Apakah ini milikku atau bukan? Aku akan tekan tombolnya dan kita lihat nanti. Kau bahkan punya kunci tiruannya. Siapa yang sedang kau coba takuti dengan kunci palsu itu? Jika kau memang mampu, coba nyalakan mesinnya. Benar, nyalakan mesinnya. Kenapa tidak kamu nyalakan? Jika kamu benar-benar bisa mengendarai mobil seperti ini hari ini, aku akan merangkak masuk ke sana. Baiklah.
Ingat kamu yang bilang begitu. Bibi, tadi baru saja terbuka. Siapa tadi yang bilang mau merangkak masuk? Ya, pintunya sudah terbuka sekarang. Silakan merangkak. Ini, Xiaohui apakah? Ini benar-benar mobilmu. Sudah kubilang tadi, perusahaan yang menyediakannya. Kamu saja yang tidak percaya padaku. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk membeli mobil seperti ini? Kecuali, Dia bahkan tidak punya sepeser pun uang. Hanya pria miskin yang berpura-pura sukses. Aku mengerti sekarang. Dia pasti menyewa mobil ini hanya untuk berpura-pura kaya di depan kalian. Jadi dia menyewanya. Itu penjelasannya. Terakhir kali kita di kota, dia masih tinggal di ruang bawah tanah, makan mie instan. Sekarang dia mengendarai Bentley. Katakan pada kami, berapa banyak yang kau bayar untuk menyewa ini sehari? Apakah kau menggadaikan semua milikmu untuk ini? sudah kuduga. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk membeli mobil mewah? Dasar melarat, masih saja mencoba bertingkah seperti orang kaya. Aku benci. Biar ku beritahu, meskipun kamu menyewa istana, itu tidak akan mengubah kemiskinanmu yang sudah mendarah daging, aura kemiskinan yang menyedihkan. Apakah keluargamu sudah gila? Ada yang salah dengan kalian semua. Aku datang ke tempat kakak untuk tahun baru, dan kalian bersikeras aku pasti menyewa mobil mewah. Jiang Huan, kamu bilang aku tidak tahu cara mendidik anak. Ini anak baik yang telah kamu besarkan. Sangat miskin tapi bertingkah seperti orang kaya. Memalukan bagi kita semua. Kau benar-benar mengecewakan. Jika kau miskin ya sudah, tapi kenapa harus berpura-pura? Jangan memproyeksikan pikiran sempit kalian sendiri ke cara orang lain hidup. Entah aku punya uang atau mampu menyewa mobil, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Sebaliknya lihat dirimu sendiri, menyebutku menyedihkan setiap saat, menuduhku pamer. Apa? Hanya keluargamu yang boleh menghasilkan uang, sementara orang lain ditakdirkan untuk miskin selamanya. Bicara apa kamu ini? Kami hanya ingin mengatakan beberapa kata padamu. Apa itu kejahatan? Jika kamu memang mampu, kenapa kami tidak melihatmu hidup mewah selama bertahun-tahun ini? Jika kamu mengendarai mobil mewah hari ini, jika bukan sewaan, lalu apa itu? Jangan bilang itu hasil curian atau rampasan. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, Siapa yang sedang kau coba takuti? Jika kau memang mampu, tunjukkan pada kami kontrak pembeliannya. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ramai sekali? Dan semua orang menghalangi pintu, kakak aku di sini. Apakah ini Shan? Shan? Aku dengar kamu dipromosikan jadi manajer. Apakah itu benar? Kakak ipar. Kamu sudah setua ini. Kamu harus menunjukkan ketenangan. Jangan seperti serigala lapar melihat daging. Kau akan membuat Shan kami ketakutan. Cuilan. Aku hanya senang. Shan benar-benar hebat. Dipromosikan jadi manajer di usia semuda itu. Keluarga Jiang kita akhirnya memiliki seseorang yang berbakat. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Apa mereka merundungmu lagi? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Cuilan bicara apa kamu ini? Kami hanya peduli pada Xiaohui, takut dia salah jalan. Peduli, kamu menyebutnya peduli dengan berteriak di sepanjang jalan bahwa Xiaohui mencuri mobil. Aku rasa, beberapa orang hanyalah orang sombong yang merendahkan orang lain. Kamu tidak tahan melihat keponakanku hidup sukses ya, kamu. Cuilan, apa maksudmu dengan itu? Kami adalah orang tua Xiaohui. Apa salahnya memberikan dia sedikit bimbingan? Bimbinganmu adalah mengatakan dia pencuri. Bimbinganmu adalah menyebutnya menyedihkan. Yang Shikuan, lihat dirimu sendiri. Kamu sudah hidup sepanjang ini, dan kamu berakhir seperti ini. Kamu punya nyali untuk menceramahi orang lain. Aku rasa seluruh keluargamu hanyalah orang sombong. Kamu hanya tidak tahan melihat keponakanku mengendarai mobil mewah. Jadi kamu merasa tidak aman bukan? Xiang Cuila, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Aku ini kakakmu. Kami hanya mengkhawatirkan Xiaohui. Dia akan tersesat, menyewa mobil mewah untuk berpura-pura kaya padahal The film bangkrut. was Cepat atau lambat translated akan ada and masalah. narrated Kakak sungguh, by M. aku tahu Media. apa ini. Seluruh keluargamu hanya iri hati. Anakmu sendiri hanyalah seorang ketua tim di Hong Yuan Group itu, dan kamu tidak tahan melihat Xiaohui kami mengendarai mobil mewah. Orang macam apa kalian ini? Aku benci. Apa yang kalian semua ributkan? Masuklah ke sini kalian semua. Datang ayah. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo Xiaohui. Ini hari libur, dan kalian harus membuat keributan seperti ini. Hanya untuk merasa senang. Ayah, bukan berarti kami ingin mencari masalah. Hanya saja Xiaohui sudah benar-benar keterlaluan. Dia tidak punya uang tapi dia menyewa mobil mewah untuk pamer. Kami mencoba menasihatinya, tapi dia malah membantah. Tepat sekali ayah. Lihat saja dia. Dia sudah berusia lebih dari 30 tahun. Dan yang dia lakukan hanyalah omong kosong yang hambar dan pamer. Bagaimana dia bisa mendapatkan istri seperti ini? Bibi kecil, aku dengar Shan dipromosikan menjadi manajer. Itu luar biasa. Mulai sekarang, kita harus mengandalkan Shan untuk menjaga kita. Shan. Lihat sepupumu. Dia sudah di Hong Yuan Group selama bertahun-tahun sekarang. Dan dia masih saja seorang penyelia. Sekarang karena kamu sudah jadi manajer. Kenapa tidak bicara pada bosmu dan mencarikan sepupumu promosi? Kita semua satu keluarga, tidak perlu formal. Jika kamu bersedia membantu, bibimu akan membuatkanmu makanan lezat setiap hari.
Shanshan, sepupumu Kai punya bakat yang nyata. Dia hanya kekurangan kesempatan. Kau sudah berhasil sekarang. Jadi membantu keluargamu sendiri adalah hal yang benar untuk dilakukan. Maka keluarga Shang kita bisa ikut menikmati kejayaannya. Juilan, jangan coba-coba menghentikannya. Shanshan punya kekuasaan sekarang. Jadi membantu sepupunya sendiri adalah hal yang wajar. Kau kan bibi kecilnya Kai. Kau tidak bisa hanya diam saja saat Kai terus berdiam diri. Jangan khawatir Shanshan. Selama kau mendapatkan promosi untuk Kai, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Mulai sekarang tanpa ragu. Kau akan punya seseorang di perusahaan yang bisa kau percayai, bukan? Hong Yuan Group kan? Aku kebetulan mengenal Presiden Tang dari keluarga mereka. Ya ampun. Pamer ini semakin menjadi jati. Kamu kenal Nona Tang? Kenapa tidak kamu katakan? Kamu kenal presiden sekalian. Xiao Hui, bualanmu membuatku sangat geli hingga jari kakiku meringkuk. Perlukah saya menelponnya untuk dia? Xiao Hui, mengapa kau bicara omong kosong? Katakan pada kakekmu, apakah kau sedang menghadapi semacam masalah di luar sana? Kakek mungkin sudah tua. Tapi aku masih punya sedikit tabungan yang tersimpan. Ini. Ayah, kau sudah pikun. Dia benar-benar pecundang. Membantunya hanya buang-buang waktu. Cukup sekarang. Berhenti memancing keributan. Tepat sekali ayah. Xiao Hui tidak lagi berjalan di jalan yang benar. Dia hanya berpura-pura jadi orang kaya. Jika kamu membantunya, kamu mungkin saja menyeret dirimu sendiri bersamanya. Omong kosong. Seperti apa Xiao Hui itu? Aku melihatnya dengan jelas. Dia hanya sedang kurang beruntung. Bukan karena tidak mampu. Lagi pula aku membantu cucuku sendiri. Bukankah itu yang seharusnya aku lakukan? Mendukungnya. Kakak, jangan biarkan dia menipumu. Jika kau membantunya, apa yang bisa dia berikan kembali padamu? Lihat aku akan segera mendapatkan promosi. Daripada membantu seorang pecundang yang menyewa mobil untuk berpura-pura kaya, kau seharusnya berinvestasi pada cucumu sendiri yang asli. Ayah, berhenti mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Orang seperti Xiao Hui, bahkan jika dia masuk ke perusahaan, dia hanya akan menjadi beban bagi Shanshan. Jangan membuat segalanya sulit baginya. Kita seharusnya lebih fokuslah pada Xiao Kai. Dia adalah harapan nyata bagi keluarga Shang kita. Tepat sekali ayah. Beberapa orang, mereka memang terlahir miskin. Sebanyak apapun kamu membantu mereka, mereka tak akan sukses. Jangan buang waktumu. Kenapa orang ini? Tidak perlu. Kakek jangan khawatir. Saya bisa mengurus diri saya sendiri dengan baik. Dia benar-benar tahu cara memberinya jalan keluar yang anggun. Shanshan jangan belajar dari orang seperti itu. Shanshan, Xiao Kai adalah sepupumu sendiri. Kau sudah sukses sekarang. Kau tidak boleh melupakan asal-usulmu dan menggunakan pemerasan moral. Sepupu Shanshan, kita tumbuh bersama. Bagaimana aku memperlakukanmu? Kau tahu itu di dalam hatimu. Aku hanya memintamu untuk bantuan kecil. Kau tidak akan menolakkan. Shanshan, ini bukan apa-apa untukmu. Ini hanya bantuan kecil. Jika kamu tidak membantu, itu artinya kamu tidak peduli pada keluarga. Yang Shikuan sudah cukup. Kalian semua. Shanshan baru saja dipromosikan. Bagaimana mungkin dia punya kekuasaan sebesar itu? Kalian semua menekannya. Apakah ini saat yang tepat? Kenapa tidak? Dia manajer sekarang, mempromosikan seorang penyelia. Seharusnya hanya butuh sepatah kata darinya kan? Jika kamu tidak bersedia membantu, itu artinya kamu merendahkan Xiao Kai kami. Bibi, bukan karena aku tidak ingin membantu. Tapi aku tidak punya wewenang. Aku rasa kamu hanya membuat alasan. Jika tidak ingin membantu, katakan saja. Berhenti bersandiwara. Masalahnya, dia benar-benar tidak memiliki wewenang itu. Apakah kau bahkan punya hak bicara di sini? Sepupu Shanshan, apakah kau punya wewenang? Atau tidak? Itu terserah padamu untuk memutuskannya. Cukup, sepupu Xiao Hui benar. Mendapat promosi atau tidak, sebenarnya bukan urusanku. Karena cara aku menjadi manajer, bukan dengan meniti karier sendiri. Shanshan, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu bilang kamu menjadi manajer karena kamu menggunakan koneksi? Benar, Xiao Hui lah yang mengaturnya untukku. Apa? Kau bilang pekerjaanmu, promosimu semuanya diatur oleh Xiao Hui. Dulu di perusahaan aku, sama sepertimu. Aku hanya ketua tim. Satu-satunya perbedaan adalah gelarku. Xiao Hui lah yang mendekati Nona Tang dan merekomendasikanku untuk posisi manajer. Mustahil. Bagaimana mungkin pecundang bangkrut seperti Xiao Hui bisa mengatur hal itu untukmu? Manajer adalah posisi tingkat tinggi. Apakah dia menipumu? Percaya atau tidak? Itu hanya bantuan kecil. Shanshan selalu mampu. Dia hanya butuh kesempatan. Xiao Hui. Bibi tadi salah bicara. Tadi saya hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Itu benar Xiao Hui. Pamanmu hanya khawatir kau akan tersesat. Aku tidak berpikir sebelum bicara. Kau orang yang berjiwa besar. Tolong jangan simpan dendam. Xiao Hui, aku salah. Aku seharusnya tidak bicara padamu seperti ini. Dan aku seharusnya tidak sarkastik. Dengar, kita semua keluarga. Kita semua satu keluarga. Kau tidak akan menyimpannya dalam hati. Benar. Sekarang kau sadar kalau kau salah. Tadi, bukan itu yang kau katakan. Tadi kami yang salah. Kami terlalu fisik.
Kita semua keluarga. Maafkan kami saja. Karena kamu begitu cakap. Mengapa tidak bantu Xiao Kai? Bicaralah yang baik kepada atasanmu, dan buatkan dia promosi juga. Itu benar Xiao Hui. Keluarga tidak perlu sungkan. Kau membantu Shan Shan. Jadi bantu Xiao Kai juga. Begitu Xiao Kai sukses, dia pasti akan mengingat kebaikanmu. Xiao Hui jangan khawatir. Selama kau bisa mendapatkan promosi untukku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Membantunya. Apa kau benar-benar berpikir dia layak? Pantas kenapa tidak pantas? Xiao Pai kita punya bakat. Dia cakap dan pekerja keras. Dia hanya kurang kesempatan. Selama kamu memberinya peluang, dia pasti akan bekerja dengan baik. Sepupu jangan khawatir. Selama kau bisa membuatku dipromosikan, aku akan bekerja keras. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Terima kasih sepupu. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Sekretaris Liu. Presiden Zhang, apakah ada instruksi? Presiden Zhang. Presiden Shou. Sekretaris Liu beritahu Hong Yuan Zhou untuk segera menurunkan jabatan Sang Kai ke posisi staf tingkat dasar. Suruh seseorang mengawasinya dengan ketat. Tanpa bakat yang menonjol, dia tidak akan pernah dipromosikan. Dimengerti Presiden Zhang, saya akan segera mengaturnya. Perusahaanku tidak akan pernah mempekerjakan orang yang berkarakter rendah, apalagi orang sepertimu, yang hanya penjilat. Apa kau benar-benar berpikir, orang sepertimu layak mendapatkan tempat di perusahaanku? Xiao Hui, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong jangan pecat aku. Jika aku kehilangan pekerjaan ini, bagaimana aku harus menghidupi keluargaku? Jangan coba-coba bersandiwara di depanku. Aku tidak termakan oleh itu. Pekerjaan putramu hilang karena tindakannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ini memalukan. Benar-benar memalukan. Lihat ekspresi di wajah kalian. Ayah, kami hanya menginginkan yang terbaik untuk Xiao Kai. Apakah itu salah? Memiliki niat baik untuknya, memberi kalian hak untuk memandang rendah orang lain. Memiliki niat baik untuknya, memberi kalian hak untuk menjadi penjilat. Lihat pilih kalian barusan. Cara kalian bersikap, itu menyedihkan. Xiao Hui adalah keponakan kalian. Bukannya mendukungnya. Kalian malah mengejeknya di setiap kesempatan. Sekarang setelah kalian melihat dia sukses, kalian berangkat berlutut untuk memohon belas kasihan. Apakah kalian tidak punya rasa malu? Ayah, kami tidak tahu sebelumnya bahwa Xiao Hui begitu cakap. Seandainya kami tahu, kami tidak akan bicara seperti itu. Kamu tidak tahu, apakah ketidaktahuan memberimu hak untuk menghina orang? Aku tahu siapa kalian sebenarnya. Pada dasarnya, kalian hanya sombong. Selama ada uang kalian menganggap diri bos. Dan jika tidak ada uang kalian bukan siapa-siapa. Kerabat macam apa kalian ini? Siapa peduli? Xiang Cuilan, berhenti mencoba membuat masalah di sini. Urusan keluarga kami tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa ini tidak ada hubungannya denganku? Kakak perempuanku dan Xiao Hui adalah keluargaku. Jika kalian menindas mereka, itu ada hubungannya denganku. Aku beritahu kalian sekarang, hari ini kalian harus minta maaf kepada kakak perempuanku dan Xiao Hui. Minta maaf untuk apa? Kami sudah memohon padanya, tapi dia masih bersikap keras kepala. Minta maaf tidak akan pernah terjadi. Kenapa tidak? Sudahlah, lewatkan saja permintaan maafnya. Aku merasa itu menjijikan. Mulai hari ini, keluarga kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Kalian ambil jalan kalian. Kami akan menempuh jalan kami sendiri. Tidak ada kontak lagi. Baik, kalau begitu jangan ada kontak lagi. Siapa peduli? Tepat sekali. Mulai sekarang, kami juga tidak akan datang mencari kalian. Cukup kakek baby. Ini hari libur. Jangan biarkan orang-orang ini merusak suasana hati kita. Kau belum memasak di rumah kan? Aku telah memesan hidangan mewah di Hotel Xinghui. Mari kita makan enak hari ini dan menikmati diri kita dengan layak. Bagaimana? Bagus, Xiao Hui selalu begitu perhatian. Ayo kita makan di hotel. Bersama sekelompok orang ini. Hanya membuat mual. Benar-benar mari kita dengarkan Xiao Hui. Ayo kita pergi makan. Luar biasa, aku sudah lama ingin pergi ke hotel itu. Sekali lagi aku mendapat keuntungan dari statusmu sepupu. Dasar kau nakal. Lalu tunggu apa lagi? Mobilnya ada tepat di luar. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Orang-orang itu, yang mereka pikirkan hanyalah hal-hal sepele. Mereka tak akan pernah mencapai apapun dalam hidup. Makan. Apa kau sudah kelaparan selama 8 kehidupan? Yang Shikuan kendalikan istrimu. Dia mempermalukan dirinya sendiri di sini sepanjang hari. Pergi. Jiang Huan, kami sudah berdiri di sini, menunggumu selama berabad-abad. Mengapa kamu baru kembali sekarang? Wang Chunhua. Selamat Jiang Huan. Kau telah membesarkan putra yang menjanjikan. Dia benar-benar cakap. Mengenai yang tadi, saya yang salah. Saya meminta uang mahar yang tidak masuk akal. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Xiao Hui, aku tahu bahwa di masa lalu, aku tidak bertindak dengan benar. Aku terlalu memikirkan uang. Aku tahu aku salah sekarang. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Tante Wang, Duan Xiaoli.
Biarkan masa lalu tetap di masa lalu. Aku benar-benar tidak memiliki minat untuk berkencan saat ini. Kalian sebaiknya pulang sekarang. Tante Wang, Xiaoli, Xiao Hui sudah menyampaikan maksudnya dengan sangat jelas. Kalian semua sebaiknya kembali. Kau tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak ditakdirkan. Kalian berdua sebaiknya mencari seseorang yang lebih cocok untuk kalian. Kudengar kamu berhubungan baik dengan putra kepala desa. Bagaimana bisa berakhir begitu cepat? Jati dia punya sedikit uang kotor masalah besar. Siapa peduli dengan itu? Xiaoli, ayo pergi. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Mencari penghinaan. Wang Chunhua itu, dia hanya teman saat senang saja. Baik ibu. Kenapa repot-repot dengan mereka? Mari kembali ke dalam. Ayo pergi, ayo kembali dan memasak untukmu. Pergi cepat. Xiaohui, Xiaohui, Xiaohui. Xiaohui ini keponakan saya. Dia cantik dan sangat berbakti juga. Mengapa tidak kau lihat dulu? Xiaohui, ini keponakanku. Dia lulusan perguruan tinggi, berpendidikan, dan anggun, dan pasangan yang sempurna untukmu. Xiaohui, lihat. Ini keponakanku. Keponakanku adalah juru masak yang hebat. Aku jamin dia merawatmu dengan sangat baik. Xiaohui, keponakanku bekerja di kota. Punya pekerjaan bagus, dan kalian berdua akan memiliki banyak kesamaan. Kau harus mempertimbangkan keponakanku. Xiaohui, lihat keponakanku, lihat keponakanku. Paman. Bibi tolong dengarkan aku. Aku menghargai niat baik kalian. Tapi aku benar-benar tidak punya rencana untuk berkencan saat ini. Kau harus memikirkannya. Keponakanku luar biasa. Dia benar-benar luar biasa. Kebaikan semua orang. Kami terima. Urusan hati tidak bisa dipaksakan. Biarkan saja Xiaohui membuat keputusannya sendiri. Xiaohui, mengapa tidak mempertimbangkan putriku? Dia cantik dan sangat cakap. Xiaohui, mengapa tak mencoba menjalin hubungan dengan jika tidak berhasil kau selalu bisa putus? Xiaohui, keponakanku, adalah orang yang sangat luar biasa. Jangan biarkan kesempatan ini terlewat. Xiaohui, Semuanya, tolong dengarkan aku. Aku menghargai kebaikan kalian, tapi aku benar-benar tidak punya minat untuk berkencan. Lagi pula, aku sudah memiliki seseorang yang kusukai. kalian semua sebaiknya kembali sekarang. Xiaohui sudah memiliki seseorang yang disukainya. Ayo kita pergi. Xiaohui sudah memiliki seseorang yang disukainya. Xiaohui, siapa sebenarnya yang kamu sukai? Soal ini aku. Bicara. Kau tidak akan pergi kemanapun sampai kau menjelaskan dirimu. Aku suka. Ibu. Tenanglah. Dengarkan aku, biar aku pikirkan.